Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat. Suara saya kedengaran nggak di sana ya? Kedengaran kan ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat, kembali malam ini kita jumpa. Tema yang kita usung malam ini masih sama yang tadi. Karena saya melihat teman-teman kita online ini banyak yang belajar dari tema yang kita sajikan. Mereka memantau kalau mereka bisa menjelaskan atau mengurai dalil yang ada di kitab mereka, atau bisa jadi mereka mampu untuk menyanggah apa yang Bang Suma sampaikan beberapa hari ini terkait dengan tema. Untuk itu kita naikkan teman kita non-muslim supaya bisa kita berdiskusi, dan mohon kepada rekan-rekan sekalian agar memperhatikan multinya. Jangan sampai menekan multi naik tanpa sengaja gitu. Semangat malam saudara Kemarau. Ya, malam. Silakan buka kameranya. Buka kamera ya. Iya. Gimana kalau abang juga buka masker? Ini mau setiap saat naik ke sini ribut dengan masker. Anda tinggal buka kameranya, Anda pakai masker, atau Anda bungkus kepala Anda dengan sarung bantal. Silakan. Gitu ya. Silakan, Bang. Apa yang mau dibahas nih? Tuh ada temanya tuh. YH MH. Iya, YHWH melantik Tuhan. Melantik Tuhan. Siapa tuh YH WH? Tuhannya Yahudi melantik Tuhannya Kristen. Silakan. Aku belum pernah dengar itu. Kenapa? Belum pernah dengar. Baca Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Ditulis tentang apa itu? Semua orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Yod-Heh-Vah-Peh telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Matiin apa? Gimana itu? Orang Yahudi aja nggak percaya sama Yesus. Ya memang, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja nggak dipercayai. Ini kan ngaku. Pertanyaan ini bukan ditanyakan pada kami, pada orang Yahudi. Loh, faktanya di situ jelas kok di kitab yang Anda imani kok. Ini Mas Tukang. Halo. Mas Tukang. Maaf Bang, ini salah pencet tadi. Oke, abangku, makasih. Anda mau buka kamera nggak ini? Buka masker dulu. Kamu ke neraka aja kok gitu. Ini permintaan ramai
teman-teman, tapi sayangnya Muslim. Atau kunaikan aja, terus itu ku kasih obat kuping telinganya. Boleh ya? Dinaikkan, habis itu kasih obat-obat kuping sedikit-sedikit lah. Karena namanya sudah Muslim, pakai hijab lagi. Tapi ada di multi gitu. Yufira, Nurhayati, Renita. Coba yang ini ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Teman-teman yang Muslim bisa kerjasama kan? Tolong untuk dibatalkan dulu multinya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bang Jong, Jibong. Halo, semangat malam. Malam, Katolik Protestan Abang. Protestan. Mohon izin buka kameranya Bang Kia. Buka masker dulu bang. Kenapa selalu ribut sama masker ya? Kenapa ndak mau buka masker ya? Takut istrimu jatuh cinta nanti. Nah, itu karma kau tuh, mulutmu itu. Loh, orang tanya serius, oh istrimu suka selingkuh kok. Itu istri saya tidak mau dengan lo itu. Istrimu suka selingkuh dengan babi kok di belakang kandang, kok nggak tahu? Tidur sama babi nggak malu kau? Ribut-ribut dengan masker. Memang enak. Halo, semangat malam. Halo. Halo Abang. John Henry. Halo. Yang Muslim mohon untuk dibatalkan daripada naik ke atas, nanti kupingnya nggak enak loh. Bisa kerjasama kan kita ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Malam, Bunda. Malam Bang. Saya, Siap. ya, saya kepengen naik dengar itu tadi. Dengar suruh lepas masker itu tadi. Iya. Kenapa nuntut kampret gitu. Maaf Gurunda. Siap. Salam sehat. Kasih. Apa dong? Mohon supaya Muslim ini multinya bisa kerjasama kan ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dengan hormat diperiksa permintaannya
Terlalu banyak ini, saya bingung nih yang mana nih yang masuk ke sini naik gitu loh. Bukan hanya jangan naik aja, jangan multi gitu maksudku. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, I love you full. Alhamdulillah sudah kami di Burundi. Udah nyampe. Setelah sampai di Burundi, alhamdulillah baru selesai makan malam sama Presiden Burundi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kanda salam sama beliau tadi, video call sama beliau juga. Ya baik. Lanjut dibawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Halo, semangat malam saudara. Halo. Wah, jahat kali bah. Banyak telur biawak naik menetas di atas kawan-kawan. Permintaan masih ada 30-an. Halo, semangat malam. Halo abang. Halo. Halo, halo Bandung. Saudara P. Halo. Halo, halo, Ya, Katolik Protestan abang. Katolik. Mohon izin dibesarin boleh ya? Boleh? Silakan bang. Bisa buka kamera kan ya? Kayaknya belum bisa ini bang. Belum bisa ya? Iya bang, karena baru sedikit pengikutku. Oh gitu. Silakan bang narasinya. Cuman saya mau bertanya saja ini bang. Kenapa setiap kali orang Islam ini sudah tahu dia ini agamanya Islam, tapi kalau mau sholat ini harus pakai tua bang, harus mengajak. Iya. Kenapa emang dengan tua bang? Ya itu kan mengganggu bang. Kalau mengganggu ya pindah ke Belanda, negara majikan. Kenapa harus pindah? Lah, kan terganggu di negara yang mayoritas Islam, ya pindah ke negara Kristen. Lah, buktinya banyak di sana kok. Yang di luar negeri sana banyak orang Muslim juga tinggal Iya, di silakan. mayoritasnya Kristen. Anda kalau tidak suka dengan kebisingan toa, pindah ke Belanda kah, atau di mana negara Vatikan atau apa bang, kan bisa. Saya bukan tidak suka bang, saya mau bertanya karena apa setiap orang Islam itu sholatnya harus pakai toa, seakan-akannya itu Tuhan itu menjauh sekali. Loh, emang Tuhan yang dipanggil kalau sholat, kan bukan Tuhan. Terus apa bang? Setan? Ya orang Islam yang dipanggil sholat. Ya berarti kan orang Islam itu kan dungu semua. Kenapa sudah tahu tapi harus dipanggil? Nah, cobalah bandingkan. Tuhan mengajarkan orang Yahudi menyembah hari Sabtu, kalian hari Minggu. Coba. Seperti itulah cerminannya. Kalau ke kalian Anda mengatakan kami dungu, lebih dungu lagi Anda. Tuhan bukan manusia. Hari Minggu Anda biji sakar Anda sembah hari Minggu. Siapa bilang Orang hari Yahudi. Minggu, Di mana orang Yahudi nyembah? Di mana perintahnya Minggu? Di mana? Lah,
perintah hari Minggu itu rayakanlah hari rayamu yang disamakan dengan hari Minggu. Makanya kami Mana ibadah setiap perintahnya hari. hari Minggu? Mana perintah hari Minggunya mana? Tunjukkan dulu. Idiot kan Anda? Gak ada perintahnya Minggu kok bilang Minggu. Mana perintah Minggunya mana? Yang bingung saya ini sama orang Islam. Ya kenapa Anda bingung? Pindah aja, ngapain di sini kalau gitu? Ini kan negara yang diperjuangkan mayoritas umat Islam merdeka dari agama Kristen. Kenapa Anda sewa? Saya bukan persoalkan tentang agama Islam yang ada di Indonesia, bukan. Terus kenapa Anda ribut dengan Toha? Kenapa? Ya itu kan mengganggu. Loh, kenapa kamu diganggu? Sumbat telingamu pakai tai sapi, tai babi. Seharusnya kau yang disumbat mulutmu pakai tai sapi, tai babi. Loh, kenapa kau emosi? Coba bayangkan kalau itu lonceng gerejamu itu. Memang ada perintah loncengnya di gerejamu? Lonceng Kau merasa itu. terganggu? Lonceng Apa lonceng? Lonceng Apa itu lonceng? Lonceng apa? bunyinya Apa lonceng? sebelum ibadah. Lonceng terus sebelum ibadah, tapi kan sama-sama bunyi. Kuclok. Loh, bukan kayak kamu memanggil itu setiap waktu. Derita lu. Kalau kau nggak suka dengan keadaan itu, kau kesana di negara majikanmu Belanda. Cuma bodoh. Bukan derita. Kalau saya bodoh, saya jadi ikut agamamu. Kau itu kau buka dulu maskermu. Nah, ribut dengan masker sekarang kan? Ribut dengan masker. Inilah kalau mental justru kau itu penjajah. yang paling bodoh. Agama warisan penjajah begini. Orang pakai masker dilarang, orang pakai toa dilarang. Penjajah begitu karakternya. Giliran kau potong babi di mana-mana, asap babimu di mana-mana boleh. Tidak bisa kubayangkan kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini. Apalah jadinya kami umat Islam kau buat. Minoritas saja gini kelakuanmu. Kami nggak pernah ribut dengan lonceng nyakitin telinga itu. Aku punya kantor jaraknya itu cuman ada sekitar 100 meter. Setiap bunyi lonceng itu kayak telinga ini ditusuk linggis. Nggak ada kami kemudian protes. Memang ada aneh-anehnya kau itu. Ikut aja ke negara yang datang membawa ajaran agamamu. Jangan di sini. Kok emang kau keberatan itu? Ada cumi-cuminya memang. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Ini telur sapi menetas jadi orang yang gini ini. Udah dibilang multinya dibatalin gitu loh teman-teman. Dinaikin pasti dapat hadiah telinganya. Emang enak dibilang telur sapi menetas. Halo, semangat malam. Malam. Halo. Kan naik-naik juga pada diam-diam juga kan ya. Nah, itulah kalau telur ini. Telur sapi menetas gitu. Halo, semangat malam. Sebelum dibilang telur sapi langsung lari. Bagus. Enggak, soalnya mengganggu kan, mengganggu kali serius. Kita mau pantau yang oten, tapi di multi itu sudah 40, 70 orang. Jadi gimana kita mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana Bang?
Kan biadab kalian ini. Ini dihabisin waktu kita ini nih. Permintaannya banyak kali. Kalian pernah sekolah nggak sih? Diperiksa multinya itu bang, diperiksa multi. Karena di multi itu ada itu loh, nongol di sini. Masa nggak nongol di tempat abang? Ini ibu-ibu yang pakai jilbab ini semua minta mau ngapain coba? Jahat kali bah. Bayangkan ya teman-teman. Ini permintaan kalian ini mau tahu nggak berapa jumlahnya ini? 77 permintaan. Coba. Gimana ceritanya saya mau naikkan ini yang oten? Kalian minta semua. Ya Allah ya Karim. Pas giliran aku naikkan oten yang tidak buka kamera, pada ngomong di bawah, turunkan, turunkan, turunkan. Nenek mau kiper, turunkan, turunkan, nenek mau kiper. Habis itu kau yang minta naik. Di multi ini ramai kali oten. Turunkan, turunkan katanya. Habis itu dia multi naik. Paling hebat. Turunkan. Tidak buka kamera, turunkan, turunkan. Terus saya harus mutuin kalian aja gitu. Turun naik, turun naik, turun naik kayak gitu. Jahat lah. Bandel kali dibilang, nggak ada kuping. Ini masih ada 75. Alamak. Benar-benar lah ini semua teman-teman saya ini. Kalian sudah dewasa. Apa? Batuk-batuk. Naik-naik batuk-batuk. Assalamualaikum Bang Juma. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kau aja yang selamat. Nggak usah doakan saya. Saya Islam Bang Juma. Saya nggak urus kau Islam. Emang urusan saya dengan kau Islam apa? Oh Islam juga belum tentu juga bagus ibadahmu. Islam doang. Enak nggak digituin? Nggak enak kan? Nggak enak digituin. Coba. Kan udah dibilang kan? Udah dibilang multi tolong dibatalin yang muslim. Naik. Saya muslim Bang Suma. Emang lu muslim emang kenapa kok emang lu muslim? Gue mau nikah bang. Di KUA jangan di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Nah ini lagi. Nakal kali. Makanya jangan selingkuh dengan mertua ibu. Dosa itu. Hati jadi membeku jadinya. Susah kali dibilang. Serius, aku maki, di sini aku maki. Malam ini spesial untuk memaki kalian yang tidak punya telinga. Nah, ngetiklah di bawah, sabar bang, sabar. Coba yuk yang di sini gantian kita. Udah ngantuk, capek, nggak ada ngerti-ngertinya. Coba gantian, sini duduk sini. Abis itu lihat tuh, 91 permintaan. Aduh parah ini. Aduh. Aku mau panggil pendeta biar baptis kalian semua yang naik. Enak nggak digituin? Enak nggak? Enak kali pun. Saya muslim. Emang apa urusan gue? Lu muslim. Lu pikir gue bapak lu? Emang apa urusan muslim? Gue? Lu muslim.
gue Muslim Bang Suma. Halo, semangat malam Bung. Orang-orang tuh hargai dong. Ini ada ribuan manusia masuk ke sini tuh mau nyimak debat. Lawang bukan mau lihat Anda teman-teman untuk naik ke sini. Bang Suma semangat ya, aku Muslim. Nggak perlu. Halo, semangat malam Bang. Yo, malam. Kenapa itu? Jadi Ya. persis kayak Edis. Persis kayak Edis marah-marah ke pengikutnya. Iya, Pada maksudnya diblokir. gini loh Bang. Kalau kalian itu mau berdebat dengan saya, ya murtad dulu lah, baru naik ke sini. Kita debat. Jangan kau naik, kau Muslim naik juga di sini. Sederhana kan, Bang, saya sudah murtad. Ayo berdebat. Nah, gitulah. Bang, saya Muslim. Mau ngapain? Minta sumbangan gitu. Ya, saya ketawa. aja. Saya ketawa karena persis kayak Edis. Iya. Pada diblokir. Diblokir juga enggak, aku sih nggak mau blokir, aku mau naik kumaki. Orang tua mau anak muda. Ya, ayo Bang, kita diskusi Bang. Kayaknya diskusi ini kayak udah habis Bang Juma. Kayaknya gitu-gitu aja. Tunggu Bang, saya naikkan dulu guru saya nih, karena dia nggak bisa duain. Naik Bang Arif. Maaf ya, bukannya saya tidak hormat atau apa, enggak. Masalahnya nih kan udah diumumkan, tolong multinya. Ini ibu-ibu pakai jilbab. Ish, apalah ibu-ibu ini? Apa coba untungnya tuh? Betul-betul ini. Saya yakin kalian ini bikin partai kalah semua partai yang sudah senior. Kenapa? Karena kuping nggak mendengar. Bang Arif, silakan Bang Arif. Silakan Bang Arif. Yang di YouTube pada marah semua tuh, ha. Sabar. Assalamualaikum. Teman-teman yang di YouTube, doain mereka yuk bisulan lubang pantatnya. Jadi lawak, jadi saya. Biar bisulan lubang pantatnya selama sebulan, biar nggak izin Grunda. Iya, silakan Bang. Saya jadiin moderator sementara ini. Belum ya? Yang ini belum Grunda. Akun satunya saya pakai buka komal. Tunggu. Sebentar aja. Semua oh jangan bilang aku nggak jadi pengajar pelatih bela diri kalau aku nggak kasar. Orang bisa pingsan malah saya marahin. Ada kurang lebih 6 apa 7 karyawan saya mengundurkan diri gara-gara saya kasar sama mereka. Karena telinganya nggak berfungsi lagi kan, nggak bisa lagi dimaafkan. Sombong Bang Suma, iya nggak apa-apa. Terhadap orang yang blow on nggak masalah. Udah Bang Arif. Cek. Ya, suaranya kedengaran. Ya. Mohon maaf, itu yang multi itu dipencet dulu di bawah multi tamu. Ya udah. Ya di kanan atas, pojok kanan atas ada pengaturan bundar itu kayak gerigi itu. Siap udah. Yang 2 kotak nggak ada 2 kotak. Kisi dinamis, coba kisi dinamis dulu. Kemana ini? Ada yang kisi dinamis. Kisi dinamis. Iya, yang kisi dinamis. Ya kisi ini, cuman yang di bawah itu akan ada tampilan lot yang tersedia
Itu jangan dihijaukan. Yang dibuang. Maksudnya Bang Arif ini apa? Apa mas? Yang mana? Ini kan kisi. Bentar. Yang mana Bang? Itu kan ada kisi, bukan panel, bukan yang panel Gurunda, yang kisi. Oke, yang Kan tiga ada kotak opsi kan? gitu loh. Nah, tiga Iya, di kotak bawahnya Bang, kan ada tulisan. Udah. Terus? Udah tadi barusan. Iya. Terus itu yang di bawah itu kan ada tulisan tampilkan slot yang tersedia, kan gitu kan? Iya. Nah, itu jangan ditampilkan itu. Itu apa? Jangan dihijaukan, jangan dicentang. Nah, Oke. mudah-mudahan stres saya turun bisa jadi 2 Gurunda ya. Coba. Ya, tendang dulu saya, tendang, nggak apa-apa. Ini masalahnya HP-nya agak error, ini berat. Oke. Turunkan Tolong saya diikat dulu. teman-teman kita yang di bawah Bang Arif. ikat di Saya pohon, sambil kasih ngawal tuh. semut. Kasih semut di pohon. Mudah-mudahan Betul. Luar biasa sahabat Bang Arif. Itu guru saya itu. Silakan Bang Masmur. Kurang lagi apa ya? Gimana dibilang mau diskusin apa ya? Nggak ada persiapan, kecapean bikin kandang ayam. Kandang ayam. Iya. Siapa ini? Ini terkait YTPP membuat Tuhan baru, Abang. Maksudnya merujuk ke Yesus gitu. Yesus, betul. Pandangan Abang gimana? Ya, bukan pandangan, iman dan kepercayaannya. Enggak, maksud saya pandangan Anda, Abang ini terhadap ungkapan saya barusan. Ya tentu, kalau ditanya saya pribadi, ya tentu nggak tepat, salah. Tapi dalilnya gitu, Bang? Maksudnya dalil Gimana? yang secara eksplisit di mana tertulis kayak gitu? KPR 236. Bunyinya kayak mana? Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi bagi yang menyalib Yesus, itu kan orang yang membenci Yesus tuh. Yang menyalib Yesus orang yang membenci, orang yang tidak percaya Yesus, termasuk iblis. Maka Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang mereka salib itu menjadi Tuhan bagi mereka orang jahat ini. Gitu Bang. Sahabat mohon barakallah. Jadi kesimpulan jadinya Bang Juma bilang membuat Tuhan baru gitu. Iya, Yesus yang disalib menjadi Tuhan baru untuk pembenci Yesus. Imam Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, Imam Kepala, terus kemudian orang Farisi, ahli Taurat, semua yang membenci Yesus, yang berupaya menyalib Yesus, menghentikan misi penyelamatan Yesus oleh Elohim, mereka menjadi Yesus ini bagi mereka dijadikan Tuhan oleh Elohim. Karena mereka tidak beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Maka Tuhan marah, menjadikan mereka menjadi musuh-musuh yang takluk di bawah Yesus. Kalian harus menjadi hambanya Yesus. Kalian harus menjadi budaknya Yesus. Siapa suruh kau membenci dia?
Makanya orang-orang yang menyalib Yesus itu ya merasa terpukul dengan ungkapan Petrus. Apa yang harus kami lakukan, kata mereka. Ya, bertobatlah dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Kan yang menyalib Yesus itu angkatan jahat. Betul. Ya pastilah namanya niat membunuh itu udah jelas roh jahat, angkatan jahat gitu. Ya itu dia. Maka Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat. Itu kutukan bagi mereka, Bang. Karena Tuhan kan sudah mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, dilanggar, mereka malah membunuh orang yang tidak bersalah ini. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan atau rencana menumpahkan darah terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Elohim. Nah, mereka benar-benar ingin menyalibnya, benar-benar ingin membunuhnya. Sudah dikasih 2 kemungkinan. Yesus Barabaskah yang kau bebaskan, atau Yesus Kristuskah yang kau bebaskan? Mereka mengatakan tidak. Kau harus membunuh Yesus Kristus. Salib dia. Akhirnya apa? Dijadikanlah Tuhan, marah Tuhan. Maka dijadikanlah Yesus ini justru menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, karena itu adalah sebuah ganjaran, sebuah hukuman, kutukan bagi mereka, maka mereka tidak mau masuk neraka sendiri. Mereka mengajarkan kemudian keluar dari bangsa Israel untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan mereka. Begitu, Bang. Ya, termasuk abang inilah jadi korbannya. Iya, tapi kan kalau sesuai Alkitab dan keyakinan kami, ya memang bukan Tuhan baru ya. Ya perkataan Yesus juga banyak bahwa dia dari Allah, bukan dari Allah lain gitu loh, bukan dari ilah-ilah lain. Itu banyak ayatnya lah. Kalau tentang Yesus, firman jadi manusia, tentang pertanyaan muridnya juga, dia ngejawab, melihat aku telah melihat Bapa. Ya saya ringkas-ringkas aja gitu. Maksud saya untuk pertanyaan judul ini nih nggak tepat bagi kita, memang bukan yang baru, memang dia sebelum dunia ini udah ada. Aku dari atas, engkau dari bawah. Aku dari surga, engkau dari dunia, kira-kira begitu artinya. Itu ungkapan orang di luar Farisi, ungkapan pengikut-pengikut. Tapi orang Farisi malu mengaku itu. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai manusia sosial aja kagak. Kok tiba-tiba dijadikan orang yang kami salib ini kok jadi Tuhan kami? Wah, jadi selama ini kami menyembah Elohim, masa nggak dianggap? Hanya gara-gara kesalahan kecil menyalib orang ini, kok ini jadi Tuhan kami sekarang? Makanya bertanya, apa yang harus aku lakukan nih? Apa yang harus kami lakukan? Padahal sebelumnya dia mengatakan apa? Dan seluruh rakyat itu menjawab, orang-orang Yahudi menjawab apa? Biarkanlah darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dia sendiri yang minta, mereka sendiri yang mau bahwasanya biarlah darah Yesus ditanggungkan. Maksudnya biarlah pengorbanan Yesus kami yang nanggung, dosanya kami yang tanggung. Mereka sendiri yang mau menanggung dosa pembunuhan terhadap Yesus, bahkan keturunan kami, kata mereka. Ya sudah, kalau begitu Tuhan menjadikan yang kau salib itu sebagai Tuhanmu, sebagai sembahanmu. Nah, dengan mereka menyembah Yesus, menuhankan Yesus, bukan lagi menyembah Elohim, itu kan sama halnya dia disuruh ke neraka. Mereka disuruh ke neraka, kenapa tidak? Kan tadinya mereka orang Farisi. Orang Farisi itu adalah ahli tafsir kitab Tanakh, rabi-rabi, imam-imam, kepala
kepala mahkamah agama adalah orang yang punya otoritas di dalam pemahaman tentang Tuhan. Tertinggi levelnya dibandingkan jemaat-jemaat ada yang di Yerusalem saat itu. Mereka membenci Yesus, mati-matian ingin membunuh orang suci, orang benar ini. Teraniaya benar-benar Yesus ini. Kemana saja diintai selalu oleh mereka. Sampai pada akhirnya dia mengalah, Yesus mengalah. Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Jadi karena mereka kemudian ngotot membenci Yesus hanya karena demi dunia, hanya gara-gara takut bangsanya dirampas oleh Romawi, tega mereka membunuh orang suci, orang baik ini. Akhirnya Tuhan mengatakan, aku jadikan Yesus ini sebagai Tuhan kalian. EGP, rasakan itu. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak mau celaka sendiri. Diajaklah kekaisaran Romawi seluruhnya untuk menyembah kepada makhluk yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dan Yesus kan sudah menubuatkan, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Maka ketika Tuhan yang dibuat ini oleh Elohim keluar dari kubur dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ini Pak, kalau dia adalah Tuhan beneran, tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajarannya sebelumnya. Contoh, Sabat berubah jadi Minggu, Yesus utusan Tuhan menjadi Tuhan, sunat menjadi tidak wajib, babi menjadi halal. Tidak mungkin. Tetapi karena yang diajak ini menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat ini adalah sesuatu yang menjadi hukuman bagi mereka, maka ajarannya membisikkan mereka orang-orang ini untuk jauh dari Tuhan. Orang Kristen tidak ada di situ, hadir di sana. Mereka sisa-sisa orang jahat ini mengajar untuk menjadi pengikut, ikut dalam kelompok itu. Maka terjeratlah orang-orang dengan pemikiran bahwa, oh, Yesus Tuhan ternyata ya. Tuhan itu begini-begini. Oh, Yesus ternyata ini Tuhan kita ini. Ternyata dia adalah Tuhannya Yahudi yang turun berteofani, menjadi manusia. Gini-gini. Padahal ceritanya nggak begitu. Cerita yang sebenarnya adalah Yesus bukan Tuhan, dia Rasul Tuhan, orang suci. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena kasihnya aku mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Malah dipaksa untuk mati, marah Tuhan. Maka kepada mereka dihukum, ya sudah, karena kau telah membunuh, maka aku Elohim membuat yang kau bunuh itu menjadi Tuhanmu dan Kristusmu. Titik. Datanglah mereka. Terus Gini ya, Bang silakan. Gini Bang Juma, saya mematahkan judulnya itu bukan asumsi saya, karena perkataan Yesus sendiri mungkin nggak usah saya sebut banyak-banyak. Bang Juma juga udah pasti tahu itu karena ayatnya ayat familiar itu. Maksud kayak gini, di saat Tuhan Yesus berucap menyebutkan aku dari atas, berarti atas itu surga, kalian dari dunia, berarti manusia biasa. Nah, satu. Kedua, di saat dia berbincang-bincang sama Filipus, Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapak itu kepada saya. Bapak itu kan merujuk kepada Allah, dia anak. Sekian lama aku bersama engkau Filipus, engkau bertanya tunjukkan Bapa itu. Melihat aku sama dengan melihat Bapa, langsung menyamakan Yesus. Nah, ketiga,
sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, kan di situ aja kita udah dalam banget Bang Juma untuk mematahkan judul yang dibuat Bang Juma gitu. Jadi kita panjang lebar juga nanti kan intinya yang 3 itu aja, mungkin 1 aja begitu bilang dari atas, dari sorga, kalian dari bawah, kita udah mikir. Sama yang 1 tadi, waktu Filipus muridnya bertanya tuh, kan langsung dia jawab, melihat aku sama aja melihat Bapa di surga gitu. Udah. Jadi itu maksud saya, itu jawaban saya untuk itu, karena kita biar gimana juga Bang Juma ya sebelum Bang Juma meyakini atau dicamah Yesus, ya mungkin kalau dicamah Yesus sudah lebih-lebih dari apa ini khotbahnya. Maksud saya gini, kita diskusi namanya saling menghargai. Makanya saya jujur aja bukan muji-muji ya, mungkin penonton aneh mendengarnya. Ke siapa juga saya naik, adem kayak gini Bang Juma. Ke semua itu, baik Ustadz PI tadi, Ustadz PI itu banyak penontonnya, rungkat itu 14K pelanggaran. Tadi nanti di sana juga ke Rasid baru ngobrol-ngobrol sampai lama. Kangen. Maksud saya gitu. Itulah jawaban saya tentang itu. Dan itu menurut saya kalau IQ rata-rata aja, ya masalah kepercayaan mungkin yang penonton kan saudara kita muslim yang banyak. Tapi kalau menyimak arti bahasa saya, kata-kata Yesus tadi yang tertulis secara eksplisit di Alkitab, itu udah lebih dari cukup. Nah, cuma karena bukan keyakinan Bang Juma sama penonton, ya tak juga pasti koran karangan, ya wajar lah, namanya juga diskusi sama apalagi kalau debat. Nah, kira-kira begitu Bang Juma, gimana? Baik Bang. Jadi gini Bang, saudara kami Kristen itu tidak perlu lagi menjelaskan ketika diskusi dengan orang Islam. Ini loh buktinya Yesus itu Tuhan. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Aku dari atas, kalian dari bawah. Nggak perlu lagi. Simpulnya adalah Yesus Tuhan, titik. Simpulnya Yesus itu Tuhan. Namun ada tapinya. Tuhan bagi orang jahat. Kenapa Pak? Saya katakan begitu. Kalau orang Yahudi sudah tahu Yesus itu Tuhan, dan memang benar-benar dia Tuhan, kenapa harus dibuat Tuhan? Kenapa harus dibuat Tuhan? Kalau memang dia Tuhan. Mulai sekarang orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Baru dibuat. Berarti tadinya bukan Tuhan. Jadi gini Bang Juma, justru makin banyak pengikutnya, dan Yesus ini sebelum penyalipan ini. Makanya maksud saya memang ayat-ayat ini kalau dipotong-potong semua nanti maksud saya untuk menjawab itu ya memang Yesus mau disalib karena memang udah kalah pamor sama rabi-rabi Yahudi itu, sama dia terlontar kayak lah dulu saya bilang menyamakan dirinya sama Allah Bapa, kan gitu dia mulai politik juga masalah penyaliban ini. Itu tertera di Alkitab. Memang politik memang politik. Itu tergantung karena memang kalah pamor. Memang pengikut Yesus sudah banyak. Di saat itu dia kan udah berjalan-jalan kemana udah dikerumunin sampai semua betul. Maksud saya gitu. Jadi tadi kan Bang Juma berstatement, sementara Yahudi memang ditolak Yesus itu di Yahudi ya, tertulis ayatnya kok. Saya juga dibenci, diludahi, ya itu ada. Cuma saya nggak mau lagi berputar-putar, harus nunjuk dalil diputar-putar ya, karena lawan debat saya juga karena memang udah sering mengucapkan itu dan banyak hafal, dan saya tidak bohong. Mungkin Bang Juma apa yang saya bilang kan nggak ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, memang ya begitu adanya. Iya, tapi kan Yesus ini dibuat Pak, Yesus dibuat menjadi Tuhan.
Artinya tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Adapun pengakuan-pengakuan Yesus ketika ia datang mengajar, dia simpulkan di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid seluruh rangkaian ucapan Yesus itu mereka imani, oh ini ucapan seorang utusan, seorang rasul. Sedangkan bagi orang yang membenci Yesus, Yesus dijadikan Tuhan. Untuk mereka orang-orang jahat ini, Yesus yang kau salibkan, yang kau salibkan, yang kalian, yang kamu, berarti dia berbicara tentang kelompok orang-orang yang menyalib. Yesus yang kau salibkan telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Ya untuk kalian lah. Kalau kami orang benar, kalau kami orang benar ini, sudah kami sudah punya Tuhan, Elohim, kata mereka. Gitu, iya, kalau sesuai Alkitab dibaca kita nggak bakal membantah apapun dibilang kalau sesuai Alkitab. Tapi kan memang kita kalau memang bukan iman kita, ya memang susah memaknainya. Dan satu Bang Juma, gini, kalau ada orang Kristen ngomong memahami seluruh isi Alkitab, saya bilang itu bukan Alkitab, bukan perkataan Allah, bukan ada lagi rahasia Allah gitu loh. Jadi kita ini gini, jadi ada tertulis juga dari kebodohan Allah, dari kebodohan Tuhan untuk seperti kepintaran manusia tidak akan bisa melampaui. Itu ibarat perkataan dari kebodohannya, apalagi dari kekuasaan kepintarannya. Maksud saya kira-kira begitu. Jadi sungguh salah kalau manusia memaknai Alkitab itu benar-benar dia katamlah kalau di bahasanya. Jadi gini maksud saya tentang Yesus kan, apalagi dia kan kita percaya itu memang ya firman jadi manusia. Jadi perkataannya juga kalau dibilang menjadikan Tuhan gitu kan, kalau dari sisi manusia kan menjadikan Tuhan gitu, tapi memang dia Tuhan. Dari awalnya dari jawaban saya yang tadi itu statement yang 3 dari Tuhan Yesus langsung itu tuh, aku dari atas berarti dari surga, Anda dari dunia berarti kan dari bawah, tentu dunia manusiawi, sama tentang Filipus. Nah maksud saya gitu kira-kira Bang Juma. Nah 3 poin tadi yang abang sebutkan ini, setelah sampai kepada murid Yesus, menurut Yesus mereka percaya Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kalau apa yang tertulis semua dipercaya, termasuk saya, guru, Tuhan, Nabi. Kan di antara 2 poin tadi itu Bang, setelah 3 poin ini yang Anda sebutkan sampai kepada murid Yesus, menurut Yesus muridnya percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Coba diulangi yang secara Tiga poin yang Anda maksudkan tadi kan, ya, menurut Yesus itu kan sampai juga di murid-muridnya kan, 3 poin ya, ini sampai kan. Kata Yesus ketika 3 hal ini sampai kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. tergantung, bukan semuanya masih bertanya-tanya. Di saat itu juga kan Filipus masih bertanya, padahal sekian lama engkau bersama aku. Nah tapi kalau Yohanes Pembaptis Yesus baru kita yang mulai ngomong. Yesus iya. kok yang ngomong, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi 3 poin bahkan 1000 poin yang Yesus sampaikan sudah Yesus berikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Endingnya muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Nah sabar dulu. Udah ketemu Bang Juma.
Sebenarnya udah ketemu. Nah, itulah dia, makanya dia disebut utusan. Tentu kalau yang saya ucapkan tadi, nggak ada manusia di dunia ini yang berstatement gitu, aku dari atas loh, kalian dari bawah. Sebelum Lah, Abraham itu ada, aku udah itu ada. ucapan Nah, apa? Itu ucapan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? ya tentu di saat ditanya di situ kan bingung juga pasti. Enggak bingung muridnya mereka. Yesus mengatakan, muridku enggak bingung, muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka enggak bingung. Yesusnya yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan, muridku seluruhnya percaya aku utusan Bapa. Kenapa Anda memaksakan 3 poin ini sebagai Tuhan? Karena abang bukan muridnya. Abang ini pengikut orang-orang yang Elohim berikan hadiah Tuhan berupa Yesus. Karena Anda bukan orang Farisi, Anda bukan ahli Torah, Anda bukan mahkamah agama, maka Anda mencari-cari judul. Oh, ini loh sebabnya sampai dia juga Tuhan. Ini loh sampai dia juga disebut Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Tidak begitu, Bang. Yesus itu utusan Tuhan, tetapi Tuhan bagi orang jahat. Intinya itu di situ. Jadi jangan berpura-pura nggak paham. Jangan lagi abang mengatakan Bang Suma nggak ngerti, karena itu bukan kitab Bang Suma, nggak ada Roh Kudus. Tidak. Yesus itu murni utusan Tuhan bagi yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, Yesus itu Tuhan. Titik. Karena memang Tuhan sudah melantik dia. Bahkan Paulus mengatakan apa? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati disalib, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Apakah Elohim itu harus mati dulu untuk jadi Tuhan? Kan tidak. Hanya manusia yang bukan Tuhan inilah yang harus mati untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Yesus itu Tuhan, betul, tapi untuk kelompok tertentu. Siapa mereka? Orang-orang jahat yang menolak Yesus. Kenapa bisa demikian? Tuhan mengutuk mereka. Makanya orang Yahudi tidak menuhankan Yesus, karena mereka tidak percaya terhadap ketuhanan Yesus meskipun sudah dilantik. Makanya nubuatan tentang Kristen itu tertulis di mana, Pak? Nubuatan tentang Kristen itu tertulis di Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Celakalah engkau yang menyeberangi lautan, Paulus. Menjelajahi daratan, Paulus. Mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikutmu, Paulus. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti pengikut orang Farisi lebih jahat daripada mereka. Kenapa? Orang Farisi ketika Yesus dilantik sebagai Tuhan, mereka bertobat. Tetapi di luar orang Farisi malah membantu untuk menguatkan Yesus itu Tuhan, malah mengajak orang lain menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Makanya dikatakan 2 kali lebih jahat. Orang-orang Farisi bertobat kok. Apa buktinya dia bertobat? Anda baca KPR 2:37, 38, 39 sampai 40. Mereka bertobat kok. Nah, sedangkan orang di luar Farisi justru menerima dengan tulus, bahkan sampai mati memperjuangkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal itu adalah Tuhan-Tuhanan buat orang Farisi, bukan Tuhan beneran. Tapi karena Anda sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran menuhankan Yesus, maka utusan-utusan ucapan-ucapan Yesus Anda paksa. Oh, ini bukti dia Tuhan.
Ucap nubuatan untuk orang lain, ini buat nubuatan untuk Yesus. Tidak ada nubuatan untuk salib, ini nubuatan penyaliban. Tidak ada nubuatan nebus dosa dengan darah manusia, ini nubuatan untuk nebus dosa. Segala macam tetap bengeknya Anda lakukan untuk membenarkan, maka disebutlah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu. Silakan. Bukan kita yang membuatnya, jadi itu udah tertulis semua kan. Ya kalau baca Injil aja udah jelas kok. Kalau nggak usah semua dibaca, kalau tentang Yesus kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja udah jelas semua kok. Ada di situ kan mulai sebelum disalib sampai salib sama setelah bangkit 40 hari di dunia, menunjukkan ke murid-muridnya, menunjukkan diri ke murid-muridnya, terus dia naik ke surga, kan itu ada semua. Ada semua kok, udah jelas. Ya, kita kan bukan membuat-buat, memang ya faktanya dari Yohanes 1 ayat 1 itu kan udah jelas. Ya memang itulah, memang dia firman jadi manusia. Ya makanya memang harus kembali ke Tritunggal. Memang seandainya saya bukan Tritunggal, nggak bisa saya mengenal Yesus, mengenal Tuhan yang menyatakan diri gitu loh, sama pengorbanannya, kesetiaannya gitu loh Bang Juma. Ya memang Baik Bang, ketika Yesus itu dijadikan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan, ada nggak mereka mengatakan, ya memang Yesus Tuhan kok, memang Yesus itu adalah Tritunggal kok, memang Yesus itu adalah Elohim yang turun jadi ke bumi kok? Ada kayak gitu Bang? Nggak ada. Malah mereka bersedih, malah mereka merasa terpukul. Makanya di dalam bahasa Yunaninya itu disebut katanuzo. Katanuzo itu artinya mendengarkan Petrus mengatakan bahwa yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan untukmu. Mereka sangat merasa terpukul. Katanuso itu artinya kayak jantungnya itu ditusuk pakai tombak yang sangat tajam. Mereka sangat tersakiti dengan keadaan itu. Mereka sangat terganggu dengan ucapan itu. Sampai-sampai mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Petrus mengatakan, bertobatlah dan tinggalkan angkatan jahat ini. Bukan malah mengatakan, oh memang Yesus itu Tuhan kok, memang Yesus itu ada Tritunggal kok. Tidak, malah mereka disuruh bertobat. Mereka bersedih, mereka terpukul, mereka mendengarkan sebuah kalimat yang sangat ganas menyakiti hati mereka. Itu bahasa Yunani itu, katanuso itu bahasa sindiran yang sangat menyakitkan. Artinya gini, saya meskipun benci Yesus, saya meskipun ingin membunuh Yesus, tapi kan Tuhanku sudah Elohim dari nenek moyangku. Aku ini penyembah Elohim. Cuman karena saya nggak mau bangsaku dirampas oleh Roma, maka karena orang ini saya ingin membunuhnya. Tetapi Tuhanku Elohim, saya sabat. Murid Yesus tidak cuci tangan aja saya protes. Saya ini ahli Taurat, Tuhanku Elohim. Kok tiba-tiba saya disuruh menuhankan Yesus? Bukannya justru saya benci dia, makanya saya bunuh dia karena saya nggak percaya. Kok sekarang saya malah dituhankan dia? Akhirnya dia sangat terpukul. Ini berlebihan kali nih Elohim. Apa dosaku Elohim? Jangan kau ginikan aku. Akhirnya Petrus mengatakan apa? Tinggalkan angkatan jahat ini. Bertobat kalian, bertobat. Kalian telah menyalib Yesus, bertobat. Tinggalkan angkatan jahat ini. Artinya, jangan kau jadikan apa yang menjadi Tuhan kutukan samamu itu jadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Keluar dari sana. Makanya orang Farisi justru mengajak orang lain yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Nah, abang sebagai bukan pelaku penyaliban, bukan juga Yesus diberi untuk Tuhan kepada abang, tetapi karena abang menerima ajaran itu dari mereka orang-orang Farisi ini, maka anda aduh nggak ada jalan ini, gimana cerita? Oh, kita bikin konsep baru. Apa itu? Yesus itu adalah satu pribadi dari satu hakikat dengan Tuhan. Kita bikin. Akhirnya konsep itu terjadi. Kenapa? Tritunggal itu ada karena tidak berhasilnya akal manusia Kristen Katolik Tritunggal untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi sudah terlanjur jadi Tuhan bagi orang jahat, maka dipaksa dia 3 pribadi, satu hakikat. Itu konsep dari mana itu? Karena ketidakberdayaan orang-orang Kristen menjadikan Yesus, membuktikan Yesus sebagai Tuhan pencipta dan bumi lah.
sampai mereka mengatakan Tuhan kami Yesus yang tak berdaya ini harus juga duduk setara dengan Tuhan yang benar dong. Makanya lahirlah Tritunggal. Lahirlah konsep 100% manusia, 100% Tuhan. Konsep itu bukti bahwa kalian tidak berdaya membuat Tuhan yang dibuat ini untuk benar-benar menjadi Tuhan. Itu fakta, Bang. Oke, sedikit Bang Juma. Silakan. Tadi baca-baca komen kita di atas kan harus mengedukasi sama ya, kalau yang mau dengar nambah pengalaman, nambah pengetahuan tentang Kristen maupun Muslim. Yang komen tadi itu Injil itu saya sebutkan tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Katanya bukan. Jadi Anda kalau Kristen ya terlalu naif, terlalu bodoh. Kalau Muslim terlalu berani komen kita bodoh. Maksud saya kalau Injil itu di kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Evangelium. Artinya Injil kabar baik, kabar sukacita tentang kehadiran Yesus gitu. Itu aja buat para penontonnya, nggak usah komen-komen jelek-jelek. Justru kalau kalian komen-komen jelek, goblok-goblok gitu, Anda paling goblok gitu, itu isi hatimu. Jadi kita enak loh, makin kita anukan itu tubuh anak-anak kita juga. Kalau Anda nanti komennya mulutnya bagus, kecuali benar, sedangkan benar aja nggak usah kita goblokkan orang. Ini komen kita yang cerita malah bilang goblok. Maksud saya bertobatlah, mau Anda Kristen mau Anda Muslim, nggak ada pengaruh sama saya. Yang penting saya ngomong baik. Seandainya juga Anda berilmu, ya tunjukkan berilmu. Dari situ, dari bahasa Anda aja udah salah bilang goblok, ya tentu Anda lebih jauh-jauhnya. Tapi saya nggak bilang goblok gitu loh. Maksud saya kasihan gitu hidup ini sebentar. Itu aja Bang Juma. Mungkin kamu yang lain dulu. Maksudnya mengedukasi ya buat yang di bawah. Lucu-lucu komennya maksudnya. Kita ngomong benar malah bilang goblok. Apalagi dia pintar kayak mana lagi. Oke. Iya Bang, ya Bang. Makasih Bang ya. Kapan-kapan naik lagi. Udah lama kita mau gantian kali. Ya. Baik Abang, baik. Makasih. Yo, sama-sama. Al-Quran kita yang mengatakan itu. Jadi kita nggak bisa ngarang cerita. Halo, semangat malam. Selamat malam. Halo, malam Abang. Musiknya dikecilin, musik. Jangan ribut nih. Iya, Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Oke. Mohon izin kameranya dibuka. Silakan. Ayo teman-temanku non muslim, silakan naik, kita diskusi, nggak usah malu-malu. Abang marah-marah nanti, ya nggak marah lah, kan udah ku bilang multinya tolong yang muslim multinya dibatalin. Kasihan loh kita ini, suara udah nggak bisa keluar lagi nih. Ya kan, suara saya udah ini parau. Ya Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bukti dia bukan Tuhan. Dua kehendak. Nah, yang bukan Tuhan ini dibuat menjadi Tuhan. Dibuat.
menjadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dibuat jadi Tuhan. Untuk siapa? Ya, untuk yang tidak percaya kepada Yesus. Selamat tak? Ya, bagaimana mau selamat? Tuhan dibuat kok yang mereka sembah. Ya Allah ya Karim, sebegitu jelasnya coba. Kurang apa lagi penjelasannya? Teman-teman ini aja yang gengsian. Terimalah kebenaran itu sebagai sebuah ilmu yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Semangat malam. Halo. Mulai lagi, oh mama bikin. Keren kali bah. Semangat malam. Halo. Ayo, mau sesabar apa lagi kita ini, teman-teman? Halo, semangat malam. Halo abang, ada onde-onde kah? Halo, halo. Namanya Atika Hanan Fitria. Itu udah pasti muslim itu. Aulia Rahman muslim. Pera Islami Anas Saminjoya. Udah diragukan lagi. Semangat malam bang. Halo abang. Halo. Halo. Masuk ke sini kan ya, nyimak kan ya. Masa nggak sadar dinaikkan? Halo, 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 halo. Halo. Permintaan masih banyak teman-teman, tapi kurasa lebih banyak Islam ini. Halo. Mandi kal chồng mandi kejar mandi kejar
Halo? Sudah bisa buka kamera? Halo? Belum bisa. Halo, semangat malam. Halo, Pak Pendeta. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum. Aku dibantu aja Bang Juma. Oke, Abang, makasih. Itu kenapa tadi itu joget-joget begitu ya? Sama-sama Bang. Ya. Tadi itu kenapa itu? Bapak itu kenapa tadi joget-joget begitu? Hah? Kenapa dia ya? Maksudnya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Saudara Ilham, semalam. Halo juga. Katolik Protestan, Abang. Halo juga. Halo malam. Katolik. Saya bebas bang. Maksudnya kok bebas? Agamanya. Saya lagi mencari bang. KTP. KTP-nya apa? Halo, Iwan. Halo. KTP-nya apa, Bang? KTP kasih ya bang. Lagi belajar nih bang. Belajar ini, Bang. Di belakang rumah ada pohon besar. Bawa ke sana, lilin. Duduk di situ 4 hari 4 malam. Tahan nya ya. Jangan berdiri selama 4 hari 4 malam. Di situ belajar. Bagus itu belajar di situ, jangan goyang-goyang. Kalau perlu bernapasnya sekali sejam. Ilmunya pasti masuk. Halo, semangat malam. Halo, Pak Toto. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Halo. Bang Juma. Semangat Bang Juma, mantap. Gak ada suara, Bang. Tes. Halo. Halo. Jaringan apa ini ya? Halo. Semangat malam. Halo. Nggak ada suaranya. Kita turunkan. Assalamualaikum Om Juma. Halo. Cek. Halo. Ada suara kah? Halo. Jelas Om. Katolik Protestan? Afwan, ana Muslim. Muslim atau Kristen, Abang? Muslim Om. Suara dibesarin sedikit suaranya. Suara. Muslim Om. Suaranya. Cek. Jelas kah Om suara saya? Putus. Cek. Jaringan. Cek. Jaringan. Tes. Jelas nggak? Tes. Suara. Coba ini headsetnya, pakai headset. Aduh, Pakai headset coba. nggak ada headset lagi. Cek.
Cek, cek, cek. Jelas nggak? Kenapa nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, kenapa ya? Tes, tes. Tes, tes, tes. Jelas nggak, Om? Ini Katolik atau Protestan ini? Halo, dibenerin dulu. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Halo, 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 dibenerin dulu. Tes, tes. 1, 2, tes. Mic, C. Tes, tes, tes. Jelas nggak, Om? Astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini ya? Kan suaranya, dibenerin dulu tuh. Baru naik lagi. Kebanyakan sering joget hari Minggu sih. Mana sih? Halo Tante Paulus, semangat malam. Halo Tante Paulus. Halo. Kenapa dong Santo Paulus? Santo Paulus itu suci daripada yang kau Orang beri salam dulu, beri salam. Kok ajaran Paulus kasih itu kok suci begitu? loh. Paulus tidak pernah doyan tempe loh. Paulus itu baik. Oh, Nggak doyan bebek. Oke? Baik-baiklah, baik-baiklah. Oke. Aku bicara. Buka kamera, buka kamera. Kalau nggak hujat Kristen, kau nggak bisa cekek kau cuma. Setan kau, iblis kau. Buka kamera dulu, Ibu. Jangan emosi Nggak nah. perlu aku buka kamera, ngapain? Loh, Kalau kau nggak bisa hujat, kau nggak bisa cekek. saya hujat apa coba? Ada nggak saya hujat? Kau tuh suka ngarang bebas. Apa Bedanya contohnya? Kau bikin kau punya lain lagi. Ih, memang kau ini memang. Coba apa? Saya ngarang apa? Ular berbisa memang kau nih. Saya ngarang apa? Kau tuh ular. Ular kau tuh. Ngarang Ular apa, artinya tidak Ibu? beda dengan iblis. Saya ngarang apa? Cerita apa? Memang kau suka ngarang bebas. Apa Bila itu? Kau ngarang. Contoh. Aduh, malu. Malu Contohnya jadi apa? orang. Contohnya apa, Ibu? Bisa cekek cari duit di sini kau. Duitnya siapa yang aku cari? Itu. Ya kan dari saudara muslimku sendiri. Iya, karena kamu hujat. Jadi Saya hujat itu yang apa? bodok-bodok yang lain tuh mengangkat-ngangkat gitu. Saya hujat apa tuh? Orang-orang di bawah sayang aku kok. Memang ular berbisa. Aku disayang loh. Aku disayang. Cemburu dia. Aku semakin banyak duit. Masya Allah. Emosi dia teman-teman. Jadi aku hujat apa? Aku hujat apa? Ibu kalau mau bertobat dari agama yang sekarang, bisa ngomongnya itu kau walet kau ini nanti terkutuk kau ini. Ibu, saya bukan Yesus. Yesus kau itu ini. yang dikutuk itu Yesus, Ibu, jangan saya. Tunggu aja tanggal mainmu. Jangan kayak gitu. Kok Kau selalu saya kok menghina Tuhan Yesus. Kau lihat aja kau. Itu saya lagi yang dibilang hina coba. Saya itu yang kau sampai yang mati masih bangke busuk di kuburan sana, gak bisa bangkit, gak bisa bangun. Dia yang menghina, dia yang menghina loh. Ngurusin bangkemu itu, nggak usah main. Dia yang menghina kok. Bangkemu itu Boleh bangunin, dibilang. bangkemu itu. Ya Allah ya Karim. Inilah Bangkemu aja gambaran. nggak bangun-bangun, kau ngurusin orang lain. Inilah gambaran Kristen kan sesungguhnya. Gambaran Bayangkan, apa? Kau itu yang gambaran iblis. bayangkan Kau tahu? kalau kalian yang Gambaran mayoritas iblis di ular berbisa Indonesia. itu kau. Hah? Saya melakukan Kau itu apa, gambarannya Ibu? ular. Bahasa Saya Jawanya melakukan ulo. apa? Bahasa Saya Indonesianya melakukan apa? ular. Saya Kau melakukan tuh. apa? Kok benci kali ya ibu ini sama aku? Memang ular berbisa kau itu. Katanya ajaran kasih. Kok begitu? Iya, tapi kalau kau menghujat terus,
Aku menghujat apa? Sampean Memang baru kau hujat. kau ngurusin Al-Quranmu itu, jangan kau Ya justru Al-Quran saya Makanya ini saya yang bilang saya kau cari cekek di urus. sini dengan kau menghujat Enggak ada Kristen. urusan, Kalau kau yang tidak kasih hujat saya Kristen, saudara-saudaraku kau tidak bisa sendiri. cekek, iblis. Al-Quran saya mengatakan inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Apa itu? Yang kamu sembah itu setan. Itu Al-Quran Kau saya bilang mengatakan setan, itu. yang kau sembah itu yang setan, yang iblis. Al-Quran saya Surgamu mengatakan aja itu. surga seks. Wa iya du'una illa syaitan Surgamu aja marida. pesta seks. Coba. Itu iblis namanya. Nah, itu kan menghujat kan? Kalau Menghujat surga dia, saya menghujat. itu kan di sana doa, bukan Menghujat dia. bidadari yang susu besar. Makanya kamu kena tendangan dari TikTok karena kamu itu menghujat gitu loh. Kau tuh yang menghujat. Jangan kau balikan fakta, seluruh dunia pun tahu kau tuh iblis. Tadi Kamu barusan menghujat kau orang. mengatakan seluruh dunia kami pun menyembah tahu bangke katanya. Kau tuh iblis. Sementara kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Seluruh dunia Yang pun menyembah tahu. mantan bangke. Yang menyembah bangke itu kan Anda. Menghujat kau itu. Nah, giliran ditanya kenyataan. Maria Kenapa datang kamu ngurusin mencari Yesus? apa? Maria Yesus itu datang mati, dia bisa mencari. bangkit. Maria Yesus datang itu bisa mencari bangkit, mayat orang yang Tuhan. mati. Mayat Sembah Tuhannya apa? dicari gitu loh. Kena sihir pun. Asal jangan Tuhan kena tombak. Kena tombak itu karena dia sendiri yang rela mau wafat di kayu Ya salib. enggak ada urusan yang Tuhan kena tombak. Daripada gimana kau punya sih? yang kena itu, kena sihir di gua Hira sana. Ya itu kan bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad bukan kasihan Tuhan. Memang Nabi iblis Muhammad ular bukan berbisa Tuhan. memang kau ini. Nanti kan kalau sudah kiok Bangke begitu kau ini. deh. Emosi dia. Orang Kau bahas memang bangke kau kebenaran. ini. Semua Maki-maki ustaz aja tidak terus. seperti kau. Ustadz yang lain Mereka tidak bukan seperti apologet. kau. Seluruh dunia ini ustadz hanya Beda kau dengan saja saya. yang Saya kayak iblis. apologet. Saya memang Kau spesialis saja yang kayak iblis. menghalau Seluruh dunia ustadz hanya kau saja yang kayak memurtadkan iblis, umat ular Islam berbisa, begitu. bangke kau ini. Lah emosi dia, Seluruh teman-teman. dunia ustadz tidak seperti kau. Saya tahu Seluruh kau dunia begini, gayamu tidak begini seperti- marah. Saya tahu kau marah, tapi yang dibawa itu bahasa kan? Iya kan? Jangan-jangan kau lagi maki-maki, tapi tanganmu yang saat itu lagi kerja bakti. Itu hanya kau marah, kau naik di sini kau maki-maki. Padahal kau harusnya naik di sini bantah apa yang saya sampaikan. Jangan kau naik di sini tangan kananmu pegang mic, tangan kirimu pegang nafsuan dia. Setiap naik di kumalku dia nafsuan. Lucu. Nafsuan dia, teman-teman. Kayak orang ditolak cintanya gitu loh. Ini saudara kita pendeta. Gimana tuh jemaatnya, Pak? Nek ngamuk-ngamuk di sini. Sampai ganti celana dalam dia bahasa dia. Kebanjiran dia tadi itu. Malam, bosku. Apa kabar? Selamat malam. Iya, Pendeta Yunus. Ini ada tema. Ada tema, Abang. Setelah agama Kristen itu datang lebih depan, Al-Quran saya datang kemudian menjelaskan bahwasanya selain yang disembah oleh pencipta langit dan bumi, yang disembah yaitu pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya. Iyadu'una min dunihi illa inathan wa iyadu'una illa syaitanan marida. Gitu. Nah, saya menemukan ternyata memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi berdasarkan KPR 2:36. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat berdasarkan dalil itu, Bang. Coba silakan Pak Pendeta untuk bernarasi gitu. Ya, makasih ya buat waktunya. Iya. Memang Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup, ya. Yang pertama, dia sudah ada sebelum dunia ada, ya. Yesus datang sebagai manusia, dia
dia diperkenalkan sebagai anak Allah oleh Bapa, ya, untuk semua percaya. Dia diutus oleh Bapa. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 10, dia sendiri adalah Allah sendiri. Kalau engkau melihat aku, Filipus, engkau telah melihat Bapa. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan keselamatan yang Yesus datang berikan kepada dunia, ada keselamatan yang kekal dan abadi. Ya. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus akan selamat. Mereka yang tidak percaya akan binasa. Ya. Apalagi mereka yang menolak Yesus, hukumannya sangat berat. Ya. Karena kita akan menghadap penghakiman, ya, menghadap penghakiman. Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Benar, Yesus itu Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit. Ya. Nah, Yesus ini punya kuasa tidak sama dengan dunia, manusia pada umumnya. Karena Yesus memiliki kuasa, pemegang kuasa di bumi dan di sorga. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat 29, hukuman sangat berat bagi mereka yang menghina salib. Itu sudah ditulis. Ya, Alkitab katakan bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Berarti setiap orang akan percaya kepada Yesus, dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi siapa yang percaya dia akan selamat, mereka yang tidak percaya mereka akan masuk kepada kebinasaan kekal. Orang yang percaya mereka disebut anak Allah. Orang yang tidak percaya mereka yang bersama-sama dengan iblis di dalam api neraka. Karena mereka yang percaya nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka yang tidak tercatat dalam kehidupan, mereka akan dilemparkan dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 18 mengatakan, mereka pembohong, pendusta, tukang sihir, ya, itu ada tempatnya. Mereka di lautan api. Ya, jadi hari ini kalau ada orang yang percaya mendengar pesan firman Tuhan ini, mereka percaya, mereka akan selamat. Mereka yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukuman. Alkitab bilang semua orang berdosa, semua orang binasa, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 10. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Menarik Pak Pendeta. Saya harus kasih aplaus dulu. Saya suka orang yang berkhotbah, apalagi materinya kalau sudah di luar kepala ya. Saya ingin Pak Pendeta jelaskan kepada saya, ketika dikatakan siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak percaya akan binasa, yang percaya akan hidup. Yang menyalib Yesus kelompok percaya Yesus atau tidak? Silakan. Ya, kalau Alkitab mengatakan mereka kelompok yang tidak percaya. Berarti penyaliban itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang yang tidak percaya, kan? Ya, mereka akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, diludahi, ya, dihina. Oke. Nah, apa hadiah dari Tuhan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Ya, hadiahnya adalah pengampunan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan Tuhan memberi pengampunan bagi mereka. Iya, berarti hidup dong. Berarti surga dong bagi yang menyalib Yesus. Tadi katanya diludahin, diserahkan ke bangsa asing, bangsa-bangsa. Sekarang kok masuk surga? Yang benar Pak, orang yang menyalib Yesus itu diberi hadiah Tuhan baru. Yesus menjadi Tuhan bagi mereka sebagai hukuman. Jadi para penyalib, Tuhan murka kepada mereka. Maka Tuhan menjadikan Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhan untuk mereka. Maka barang siapa yang menyembah Yesus, berarti dia menyembah Tuhan yang dibuat untuk orang jahat. Sederhana itu.
Kenapa? Jauh sebelum penyaliban, Abraham dan keturunannya sudah punya Tuhan. Namanya Hashem, namanya Yotevave. Mereka mengenalnya dengan sebutan Adonai atau Yotevave. Mereka sudah punya Tuhan, Pak. Jadi Yesus menjadi Tuhan hanya untuk orang jahat. Itu hadiahnya. Kenapa dia menyalib Yesus? Karena tidak percaya. Berarti salib itu adalah upah atau hasil dari pekerjaan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apesnya Kristen malah menerima pekerjaan itu. Malah dijadikan salib itu simbol kemenangan. Kalau salib itu simbol kemenangan, siapa yang menang dengan menyalib Yesus? Kan iblis. Iblis mau Yesus disalib. Orang Farisi mau Yesus disalib. Mahkamah agama mau Yesus disalib. Nah, berhasil gak? Mereka sebelum berhasil, mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Berhasil gak tipu muslihat mereka ini? Berhasil gak kesaksian palsu mereka ini? Berhasil. Berarti salib itu adalah buah karya dari kesaksian-kesaksian dan tipu muslihat mereka. Yesus disalib oleh mereka. Kalau berhasil, berarti iblis merdeka. Iblis yang berhasil, kemenangan bagi iblis. Karena Tuhan marah kepada iblis, maka mereka yang telah menyalib Yesus, Tuhan katakan seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti, tanpa keraguan, bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mampus. Tak ada lagi Elohim sebagai Tuhan mereka. Elohim sudah tak menerima mereka, sehingga mereka diberikan Tuhan baru. Nama Tuhan barunya itu Yesus. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang dihadiahkan dari Tuhan Elohim kepada orang-orang jahat. Silakan, Pak. Baik, makasih ya. Kenapa Yesus datang? Yang pertama, dia dinubuatkan oleh para nabi, ya. Kejatuhan manusia pertama dalam Kejadian 3:16, ya. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Tidak ada kuasa manusia mampu menghancurkan kuasa iblis kalau bukan anak Allah, Yesus Kristus. Ya, itu nubuatan tentang Yesus. Ya, nubuatan para nabi, nubuatan nabi-nabi besar, Musa, Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Ya, ribuan tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Raja Damai, Anak Allah, Bapa yang kuasa, Allah yang perkasa, ada di bahunya. Yesus itu adalah anak Allah, ya. Dia datang punya tujuan, yaitu menyelamatkan semua orang. Dia datang untuk dunia, ya. Dia datang dan penyalibannya, bahkan kematiannya sudah ada di dalam perjanjian lama, bahwa dia datang sebagai manusia, dia menebus oleh bilur-bilurnya, kita ditebus, dia disalibkan karena pemberontakan kita. Galatia 13, dia disalibkan karena pemberontakan kita, terkutuk karena kita. Dia rela menjadi kutuk supaya kita diselamatkan. Karena tanpa penebusan tidak ada satupun manusia yang dapat diselamatkan. Itu udah harus dengar, itu harus catatan yang besar bagi kita. Yesus datang memberikan hidup. Iblis datang memberi, Yohanes 10, iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Ingat baik-baik, Pak. Oke, baik. Jadi
ketika saya dibenci oleh musuh, saya nih, analogi sederhana, musuh saya menganiaya saya, musuh saya merencanakan tipu muslihat untuk saya. Aku datang bersungut-sungut mengajarkan dia. Dari sejak lahir aku sudah dihina sama mereka. Dari aku lahir aku sudah ingin dibunuh oleh mereka. Mereka sangat membenci pada saya, padahal saya ini mengajarkan keselamatan kepada mereka. Saya diutus oleh presiden untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, tetapi mereka selalu berkongkol-kongkol untuk menyakiti saya. Bahkan ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, ditombak, dan seterusnya. Lalu Tuhan saya mengatakan, duduklah di samping kananku Bang Suma. Aku akan taklukkan musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu akan kubuat menjadi tumpuan kakimu. Musuh-musuhmu itu akan hancur kubuat malu, kata Tuhan. Mazmur 110, Mazmur 132. Aku kubuat malu semua musuh-musuhmu. Bukan malah selamat musuhmu, kubuat malu. Kubuat mereka menjadi tumpuan kakimu. Maka ketika Yesus itu datang untuk menghancurkan iblis, iblis tidak bisa berjaya dia. Orang-orang Farisi nggak bisa berjaya, itu musuhnya. Mahkamah agama tidak bisa berjaya dan seterusnya. Tadinya dia sombong, ponga terhadap Yesus. Sebaliknya, mereka menjadi hamba-hamba bagi Yesus. Ketika mereka menghambakan Yesus, apakah Yesus jadi Tuhan yang sesungguhnya? Tidak. Sebagaimana iblis dituhankan oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Apakah mereka Tuhan beneran? Tidak. Tidak. Samalah Yesus. Apakah Yesus Tuhan beneran? Tidak. Yesus hanya Tuhan bagi iblis. Yesus hanya Tuhan bagi orang jahat. Kalau saudara saya ini mengatakan sudah dinubuatkan, ya saya 50, bilur-bilurnya, bisul-bisul, entah apa-apanya, Bapak bilang terserah Bapak. Demi untuk mengukuhkan Yesus yang adalah Tuhan buatan Tuhan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru untuk orang jahat. Jadi Bapak nggak perlu terlalu sulit sebagai pendeta untuk mencari. Ada di Yesaya loh, ada di kitab Daniel loh. Sudah final, Yesus Tuhan, titik. Tapi untuk orang jahat, Yesus untuk orang jahat. Itu fakta, itu real. Kenapa? Orang benar itu Pak, Tuhannya adalah sembahan Abraham. Supaya kalian bisa menyesatkan orang lain, kalian akan menjadikan data-data kitabnya Yahudi untuk Anda jadikan sebagai dasar mengolah data itu seakan-akan Yesus itu adalah Tuhannya Abraham. Segala macam muncul nanti. Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa melihat aku melihat Tuhan. Aku dari atas, kalian dari bawah. Aku dan Bapa adalah satu. Ini segala macam dibuat. Untuk apa? Untuk memberikan legalitas kepada Yesus yang adalah Tuhan buatan Tuhan ini sebagai Tuhan, demi untuk menjerat orang yang ada di luar sana yang malas ibadah, yang malas sujud kepada Tuhan. Maka mereka cukup menuhankan Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi ini sebagai penolong dalam hidup mereka. Tetapi sayangnya cuma diduwin saja. Ketika kehidupan di akhirat nanti bertemu dengan Yesus yang benar, Yesus benarnya mengatakan apa? Sorry lah, saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Hanya orang toples yang tidak tahu kalau Tuhan itu bukan manusia. Hanya orang yang tuyul, tukang tahayul, yang tidak paham bahwa Tuhan itu tidak mati, yang tidak paham Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, yang tidak paham Tuhan itu cuma satu.
entitas absolut tunggal yang tak terbagi, terbilang, dan apapun itu ceritanya. Hanya orang bahlul yang mengatakan manusia pernah melahirkan manusia, pernah melahirkan Tuhan. Maaf. Tetapi karena Tuhan marah, maka Tuhan memberikan satu konsep bahwa iblis menjadi Tuhan bagi mereka yang tidak beriman. Apakah penyalib Yesus orang beriman? Bukan. Oleh karena itulah kemudian Tuhan marah. Dijadikanlah Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan. Sakit nggak itu? Sakit. Yang tadinya menuhankan Tuhannya Yahudi, mereka ahli Torah, ibadah, menjaga Sabat, bahkan sampai orang murid Yesus cuci tangan aja ditegur. Kenapa bisa demikian? Karena mereka itu adalah pentuhan-tuhannya Abraham. Tapi setelah mereka mencoba membunuh Yesus dengan tipu muslihat, maka Tuhan marah. Apa yang terjadi? Aku jadikan Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan lo. Mulai sekarang gue bukan lagi Tuhan lo, Yesus yang Tuhan lo. Yang kau salibkan itu Tuhan lo. Ah, itu fakta, Pak. Itu real. Itu kenyataan. Makanya orang Kristen ini keteteran, bukan? Apakah kalian menyembah Tuhannya Yahudi? Ya. Apakah Yesus Tuhan Yahudi? Oh, itu adalah firman yang di himne Platonios dikatakan pada mulanya firman bersama-sama Theos, firman itu adalah Theos dan Theos itu telah menjadi daging. Makanya itu Yesus. Itu kan cuma asumsi belaka. Orang Yahudi sudah punya Tuhan tanpa ada Yohanes 1. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Tuhannya itu maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Orang Kristen juga betul punya Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah utusan Tuhan. Dia adalah anak Maria yang lahir tanpa ayah, lahir dalam keadaan suci. Tetapi karena diupayakan untuk dibunuh oleh orang-orang yang membencinya, orang-orang jahat, maka Tuhan yang mengutus Yesus menjadikan yang disalib itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Nah, sekarang orang Kristen menjadi Kristen apakah dari orang-orang yang tidak menyalib Yesus yang mengajarkan kekristenan? Tidak. Yang mengajarkan Kristen, yang mengajarkan Katolik adalah orang yang menerima salib. Orang yang tadinya membenci Yesus, dialah yang kemudian mengajarkan tentang kekristenan itu. Di antaranya Bapak kita Paulus. Itu fakta. Silakan Pak Pendeta. Ya. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa Yesus datang itu ada dalam kehendak dan rencana Allah. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Bapa menyerahkan, ya, Bapa yang mengutus dia, Bapa yang memberikan anak ini kepada manusia. Ya. Kalau kita baca di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi yang peroleh hidup yang kekal. Kalau kita tahu, ya, Yesus datang untuk sebagai juru selamat, kita harus serahkan diri kepada Tuhan, ya, karena tidak ada satupun yang bisa membawa manusia kepada Bapa. Alkitab dengan tegas bicara bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada pada siapapun selain di dalam Yesus. Selain di dalam Yesus, ya. Artinya bahwa keselamatan ini sangat penting bagi manusia. Ya. Kenapa penting? Karena kematian kekal itu pasti, kehidupan kekal itu pasti. Kenapa Kristen mengikuti Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Silakan cari di manapun, tidak ada yang dapat menyelamatkan. Kalau hari ini banyak orang yang mendengar, 5.000 lebih, dengar baik.
hanya Yesus juru selamat di bawah kolong langit ini. Tidak ada dalam siapapun. Kalau engkau meninggalkan Yesus, kebinasaan menunggu. Ya, matian kekal menunggu. Ya, bertobat hanya hidup baru bertobat. Kematian tidak ada pertobatan. Itu saja dari saya. Terima kasih buat waktunya. Oke. Mohon izin. Iya. Oh, siap. Makasih. Makasih Pendeta Yunus. Silakan. Ya, Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti bukan Yesus. Tetapi apabila ia datang, itu masih banyak, tapi belum saatnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Ruh Hamad, Roh kebenaran, Ismuhu Ahmad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Cakep. Itu luar biasa itu. Kalau zaman Yesus betul, tapi ingat masih ada nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Begitu teman-teman. Apa ini? Ada aktivitas menceritakan yang melanggar kebijakan Anda mengajukan ini untuk ini apa ini bang? Gak ngerti pun aku. Pembatasan, oh ya, gak apa-apa. Aku sudah kebal dengan TikTok. Udah kebal aku bang TikTok. Setiap aku live memang kamu selalu batasin aku. Tak peduli aku TikTok. Yang penting yang multi oten semua. Tapi kalau yang multi banyak Islam bikin saya ngantuk. Takutnya naik kena nanti suntikan maut. Dari kupingnya keluar darah merah karena kena tikaman kata-kata, telur puyuh menetas jadi orang. Halo, silakan yang oten naik, ajukan permintaan, sebelumnya ketik di bawah apa kek. Naik, kita diskusi di sini. Bukan maki-makian. Selamat buat kalian yang menjadikan Tuhan buatan Tuhan jadi Tuhan. Semoga kalian bisa masuk surga buatan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Salalalalalalalala. Pak Yunus mundur pelan-pelan, langsung siap hormat balik kanan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga Abang. Katolik Protestan. Halo, selamat malam. Iya, malam Abang. Katolik Protestan Abang. Aduh. Gimana ya?
Katolik atau oh Katolik. Katolik. Bisa buka? Iya, buka kamera bang. Silakan. Tidak tahu bukanya. Tidak tahu atau tidak ada pengikutnya bang? Tidak ada pengikut setahu. Tidak namanya pengikut setahu itu. Iya, pengikutnya nggak ada bang. Halo Mei. 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 Patongahan. Patongahan, semangat malam. Halo abang. Halo. Halo Bitua. Bito. Bitoa, semangat malam. Halo teman-teman. Halo. Halo. Sengaja kan teman-teman kan? Sengaja naik begitu aja naik. Habis itu turun. Yang pegal saya gitu. Pegal lagi. Tapi tak apa teman. Aku rela. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Benar-benar detail. Tapi kita harus apa namanya appreciate loh kepada para peserta. Selamat malam bang semua yang saya ngefans. Iya, Katolik Protestan abang. Jujur saya ngefans Bang Juma, bukan Protestan, bukan Katolik. Iya bang, makasih. Makasih bang, makasih. Ya, saya dari Lombok, NTB. Dari Lombok, siap lalu. Ya, saudaraku yang baik hati. Saya senang. Iya. Makasih. Sangat ngefans. Penras ya. Halo. Semangat malam. Halo. Oi. Halo abang. Halo. Halo. Halo sniper. Giap. Halo, selamat malam. Halo, cek. Halo. Suara. Tolong suaranya agak kerasin sedikit. Halo. Cek. Suara bang, suara. Bang Gumasa, semangat malam saudara Gumasa. Tolong suaranya dibesarin sedikit. Udah besar belum? Masih kecil lah bang. Lagi. Volumenya dinaikkan sedikit. Udah full. Echo.
Eko, bentar ngambil headset ya. Iya, iya. Ya. Halo? Iya, halo juga. Udah bisa? Tes. Halo. Lagi Bang, lagi. Halo? Aduh. Halo? Sudah pakai headset ini ya? Udah. Belum juga? Kenapa kresek dia? Kayak ada treble. Enggak, ini headset apa nih, Bluetooth. Oh, pantasan Bang. Kita undang dulu kita. Halo Saudara Mayer. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Katolik Protestan Bang? Kristen. Iya, bisa buka kamera. Aduh, lagi mati lampu nih Bang Suma. Gimana dong? Nggak kelihatan nanti. Nggak apa-apa lah. Ini kita ada pendeta Gumasa di sini kok. Ya, kita diskusi by audio aja Bang Suma. Coba kita dengarkan dulu Saudara Gumasa. Saudara Gumasa monitor. Bentar. Apa temanya Bang Suma? YHWH membuat Tuhan baru. Maksudnya gimana kok Tuhan buat Tuhan? Nah, itu dia, pintar. Makanya. Mana ini? Udah jelas ini belum? Belum. Sedikit lagi, kesarin sedikit. Halo? Saya mau tanya, Bang Gumasa, di pandangan saudara, Tuhan itu ada berapa? Setiap penghuni surga disebut adalah Tuhan atau yang tidak berdosa. Tuh, Saudara Mayer sudah dengar. Tuhan artinya yang sangat mulia atau yang sangat suci atau yang tidak berdosa. Iblis apakah termasuk Tuhan? Iblis lawan kata Tuhan adalah iblis. Kalau Tuhan artinya yang tidak berdosa, iblis artinya pendosa. Makanya ada Allah yang Tuhan, ada Allah yang iblis. Jadi ada berapa Tuhan di surga? Semua penghuni surga disebut oknum-oknum yang Tuhan. Atau pejabat yang paling tinggi di sana siapa? Jadi di surga ada satu oknum yang paling Allah dan yang paling Tuhan, yang diistilahkan dengan Sang Yahweh. Jadi dia pejabat tertinggi. Dialah pejabat surga tertinggi atau Maha Tuan atau Maha Penguasa tertinggi. Nah, tuh. Gumasa dari sekte mana? Saya adalah Tritunggal dan Trinitas. Katolik Protestan, Bang? Protestan. Nah, sama berarti sama Saudara Mayer juga Protestan. Di gereja itu belajar itu Bang, pejabat-pejabat itu, pejabat surga. Iya, pejabat artinya penguasa. Itu kan istilah yang saya bangun biar orang pada paham. Karena pengertian penguasa itu ada dua, penguasa di dunia dan penguasa di surga. Jadi kalau penguasa di dunia atau tuan, kalau penguasa di surga atau setiap penguasa di surga atau pejabat surga artinya Maha Tuan atau Maha Penguasa. Oke, kita dengarkan. Makanya kita dengarkan. Ya, silakan. Makanya, kita dengarkan pandangan. Ya, setiap pejabat surga pasti Maha Penguasa. Maha Penguasa artinya sangat penguasa dibandingkan dengan penguasa-penguasa dunia. Jadi kalau tadi Tuhan artinya Maha Tuan, Maha Penguasa, itu adalah istilah yang diterapkan kepada setiap pejabat-pejabat surga. Jadi kalau pejabat-pejabat dunia adalah Tuan, 4 huruf,
atau penguasa, istilah kepada pejabat-pejabat surga adalah Maha Tuan atau Maha Penguasa. Jadi jarak antara pejabat dunia dengan pejabat surga adalah maha atau sangat. Contoh. Contoh ya. Kalau menteri-menteri adalah staf daripada presiden. Itu kalau di negara. Kalau di surga, para malaikat adalah staf daripada Yahweh. Menteri, ceritanya menteri. Ya, jadi malaikat itu adalah menteri surga. Iya. Menteri ekonomi ada juga di sana berarti. Jadi gini, kalau menteri-menteri adalah pejabat negara, malaikat-malaikat juga adalah pejabat surga. Iya. Ya, jadi walaupun setiap malaikat memiliki bidang masing-masing, tetapi setiap mereka adalah wilayah kerjanya adalah semesta. Makanya setiap malaikat adalah pejabat surga atau pejabat semesta. Iya. Jadi makanya seorang malaikat adalah Tuhan semesta dengan bidang jurusan masing-masing, bukan segala jurusan dibidangi setiap malaikat. Sama seperti menteri. Menteri itulah pejabat negara, tapi masing-masing memiliki departemen masing-masing, divisi masing-masing. Ya, jadi kalau malaikat adalah Tuhan semesta, para menteri di dunia adalah pejabat negara. Cuma menteri itu tidak membidangi segala bidang. Semua menteri adalah di bawah naungan dari pejabat negara tertinggi, itu presiden. Semua malaikat adalah pejabat surga di bawah naungan daripada pejabat surga tertinggi, itu Sang Yahweh. Nah, jadi kita tanya semua malaikat adalah Tuhan atau Maha Penguasa terhadap semesta menurut jurusan masing-masing, menurut keahlian masing-masing. Iya. Jelas ya. Jadi kalau jelas. Kalau menurut Bible, jadi kalau ajaran satu Tuhan itu adalah ajaran sesat. Harus banyak Bible. Tuhan. Jadi karena sebelum dunia dijadikan, para malaikat sudah dilahirkan oleh Sang Yahweh. Para malaikat adalah para maha ahli. Atau orang belum ditanggapin. Belum ditanggapin. Ini para menteri-menteri surga belum nanggapin. Harus saudara Putra. Halo saudara Putra. Saudara Meyer. Ya, halo Bang Zuma. Ya, gimana tanggapan saudara terkait dengan pandangan seorang Kristiani yang tadi? Kok dia mengatakan seperti itu ya? Ya, itu ilmunya Bang, karena beliau juga adalah penatua. Dan katanya sih itu berlandaskan terhadap Bible. Betul Pak Gumasa? betul, itu semua narasi saya 100% ada di Bible. Nah, tuh. Gimana itu, Saudara Meyer? Ya, Allah itu satu. Tidak ada wujud Allah, tapi ada banyak oknum yang Allah, oknum yang ajaib. Allah di dalam Bible artinya dewa atau supernatural atau segala sesuatu yang sangat ajaib. Jadi seorang malaikat pasti sesuatu yang Allah, sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang dewa, sesuatu yang memiliki kemampuan yang luar biasa di atas daripada kemampuan para manusia dunia. Jadi segala sesuatu yang kemampuannya luar biasa
atau di atas kemampuan daripada manusia biasa, maka dia sesuatu yang Allah atau sesuatu yang dewa atau sesuatu yang sang ajaib. Maka setiap malaikat adalah sesuatu yang Allah atau disingkat dengan Allah. Maka mereka disebut Allah level anak, yang mereka adalah level anak. Karena setiap malaikat hanya memiliki keallahan satu bidang, satu divisi. Keallahan artinya kemahaahlian. Keallahan artinya kemahaahlian. Jadi setiap malaikat itu maha ahli atau ilah atau dewa atau sang ajaib. Masing-masing memiliki keahlian masing, keallahan ya. Makanya setiap malaikat itu karena mereka adalah Allah yang sangat ajaib atau yang maha ahli dalam bidang masing-masing. Gitu. Jadi ada Allah tertinggi. Ada sang ajaib tertinggi. Itulah sang Yahweh. Gitu dia. Jadi Gimana itu? Membangun dunia. Iya. Ya, sebelum dunia dibangun atau diciptakan, sang Yahweh pertama-tama mempersiapkan dulu para staf ahlinya, yaitu para malaikat. Iya. Kemudian setelah mereka lengkap, dijadikanlah dunia. Kemudian para malaikat diperintah untuk menumbuhkan para makhluk di atas dunia. Gitu logikanya. Ya, jadi setiap malaikat itu harus Allah. Bang. Setiap malaikat itu harus Allah, harus maha ahli atau harus sangat ajaib. Jadi kalau Allahmu hanya sebiji, maka kau sedang tersesat. Sedangkan Bible mencatat ada banyak Allah. Di mana di Bible dikatakan itu? Allah, ya Allah. Ilah lain bukan Allah. Allah sama aja dengan ilah. Itu kan cuma hurufnya aja berbeda itu. Iya. Jangan begitu. Allah sama ilah sama-sama bahasa Inggrisnya God. Iya. Apalah kawan ini? Dari Protestan katanya, Bang. Jadi kalau kau tidak mengakui para malaikat adalah oknum yang tidak sangat ajaib, berarti kau lebih hebat dari malaikat. Bawa dulu isi kitab, jangan jabarkan sesuatu hal yang tidak masuk rasional manusia. Coba buka dulu Matius 22:29. Bawa kitab. Pakai masker lagi yang saudara. mana? Tanya sama aku, tanya sama aku apa yang mau aku jelaskan. Tanya, beliau minta ditanya. Supaya berkesinambungan, dan kita di sini bertiga harus loh mencerdaskan untuk orang banyak ini. Dengan narasi saya ini akan sangat jelas menunjukkan kalau kalian bertiga adalah umat iblis. Biarin Bang Juma, kita dengarkan. Oke, saya jelaskan ya. Inilah buktinya kalau kalian adalah umat iblis. Dengarkan. Semua penghuni surga atau para yang sangat suci adalah musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sehingga umat iblis tidak ada yang mentuhankan penghuni surga. Adakah kalian di sini yang mentuhankan penghuni surga? Tidak, karena kalian sejatinya pengikut para ilah yang iblis. Penghuni surga itu atas orang lain semua penghuni surga musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sebentar, izin saudara, izin dengan segala hormat. Gereja Anda di mana? Saya bilang Protestan. Banyak Protestan, protes doang loh. HKBP.
HKBP lagi lu, halak kita ampun, may pailah hukum. Malu-malu. Artinya gini makanya gini, jangan kau tertutup dengan segala sesuatu yang gak pernah kau tahu. Karena semua yang kau tahu tentang ketuhanan ini dan kealahan sudah bisa kujengkali kepalamu. Dengarkan itu. Oke, kita uji ya kawan. Kita uji ya. Malu saya dengar lo. Dengarkan dulu, nggak usah malu-malu, nggak usah kok pakai framing. Dengarkan, kita uji. Framing, buka mulutmu. Menurutmu siapa yang melahirkan langit dan bumi? Melahirkan langit. Langit tidak dilahirkan, diciptakan. Udah kau botol. Oke, menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Perbaiki bahasamu, bahasa KBP. Dengarkan. Oke, kau bilang, kutanya sama kau, siapa menurutmu yang menciptakan langit dan bumi? Opung lu. Jawab. Makanya kan aku bilang kenapa? Bodoh saya tanggapi bodoh. Kalau kau ladenin kau. Kau kenal si Juma, ditertawain kau sama Bang Juma. Bukan, si Juma itu nggak ada papanya sama aku, bertahu kau. Biarin. Aku catat ya, sampai sekarang aku udah masuk ke Komalnya ini kali ke-21. Sekalipun aku terusan dikik ya. Dengarkan, ini kali ke-21 saya masuk ke Juma. Dan setiap saya masuk, saya dikik. Ya, karena dia nggak mampu menghadapi saya. Buka maskermu saudara, kelihatan kau orang baik. Dengarkan ya, jawab dulu, kita ini tanding ini. Karena aku bilang, biarpun kau mengaku Kristen, saya jijik dengan kau, karena kau adalah penyesat. Ya Allah. Tuhan mengampunimu. Dengarkan, jawab. Menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dari Danau Toba. Makanya aku bilang kenapa. Astagfirullahaladzim. Jawab. Nah kau siapa? Paksa-paksa saya jawab orang bodoh. Tapi kau bilang aku bodoh. Emang bodoh, pertanyaanmu gak jelas. Siapa yang menciptakan langit dan bumi menurutmu? Anakku aja nggak sulit jawab itu. Kau jawab sendiri dah. Jawablah dulu. Lagi lu HGB mana lu? Gua cari lu ya. Dengarkan. Ini lagi kayak siapapun yang kau tahu tentang pencipta langit dan bumi, tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Ya, semua pertanyaan saya bisa saya jawab. Maka jangan kau ketawa botol. Tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Pantas kau tutup kepala, kau bungkus mulutmu, kau kamu semua kau tutup. Udah jelas ya. Oke, kita main cuma tutup dulu. Tutuplah dulu itu. Kita main dulu cuma. Kita buktikan dulu. Aku udah narasikan kepada semua orang di bumi ini bahwasanya dirimu nggak seberapa aku, dan saya harus buktikan. Iya. Jangan nggak Kristen itu bang. Benda Kristen memang dia. Oke, aku pernah ngobrol sama dengarkan istrinya dulu. di sini. Aku mau tanya dulu sama istrinya pun angkat tangan liatnya. Oke, saya tanya dulu cuma. Ya kenapa? Tolong dulu deskripsikan kepada saya bagaimana Allah menciptakan manusia. Posisi Allah pada saat itu di mana? Bagaimana dia menciptakan? Gambarkan dulu ke saya. Bagaimana ukuran daripada manusia dibandingkan dengan pada Allah itu? Berapa kira-kira perbandingannya? Dimensi daripada manusia terhadap Allah itu, sehingga dia mampu menciptakan manusia. Jelaskan. Kalau bagi kami pencipta langit dan bumi itu entitas tunggal yang absolut, yang tidak terikat oleh ruang dan tidak tergantung oleh relativitas waktu. Itu Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, manusia ada pada kondisi tadi, di ruang
dan terikat oleh relativitas waktu. Jadi dua keadaan yang berbeda, satu pencipta, satu ciptaan, satu Iya, maksudnya khalik, kan gini. satu makhluk, gitu. Waktu Allah menjadikan manusia, di mana posisi dia itu? Bagaimana dia bersentuhan dengan manusia itu sehingga dia bisa ciptakan manusia? Artinya gini, Allah itu tidak bisa sampai kepada sesuatu yang ciptakan. Sekarang gini, bagaimana, gambarkan dulu bagaimana cara dia menciptakan manusia sementara Allah itu tidak bisa mencapai ciptaan. Jadi Tuhan menciptakan itu di surah Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 339, dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan. Sabar dulu. Sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya itu terjadi. Gitu. Berapa lama Allah itu menjadikan seorang manusia? Tidak ditentukan, tidak dijelaskan baik Tapi di Bible kun maupun di Al-Quran. fayakun, berapa detik itu? Iya, manalah kita tahu. Kita nggak melihat pencipta itu berkata. Kita nggak ada di situ. Tuhan itu bukan pabrik yang bisa kita lihat berapa detik dia meledak, keluarlah popcorn. Benar Bang Juman. Benar Bang Juman. Iya. Bang Juman saya benarkan walaupun Islam. Jadi gini kawan ya. Yang saya tidak terima pengakuan satu lagi ilmunya yang tertinggi yang tidak bisa saya terima adalah kalau di surga itu banyak pejabat. Iya, para malaikat adalah menteri. Gubernur nggak ada, wali kota. Dengarkan gini, ini sangat sederhana memahaminya. Setiap menteri pasti ahli atau pakar menurut bidang masing-masing. Udah? Setiap malaikat pasti maha ahli atau maha pakar atau ilah. Arti kata ilah adalah maha ahli atau maha pakar. Artinya gini, kalau menteri tadi adalah ahli, berarti ada keahliannya menurut bidang masing-masing. Para malaikat juga ada maha ahlinya atau maha pakarnya. Artinya ada mereka memiliki kemaha-ahlian atau kemaha-pakaran atau dengan kata lain keilahan. Karena arti kata ilah adalah maha ahli. Apa yang dimiliki, apa keahlian setiap malaikat, itu urusan daripada Sang Yahweh yang menjadikan mereka sebagai maha ahli atau ilah. Makanya setiap malaikat surga adalah pejabat surga. Paham? Jadi ada banyak malaikat. Setiap malaikat memiliki keilahan, kemaha-ahlian. Makanya setiap malaikat adalah ilah, maha ahli, maha pintar, maha hebat, dan seterusnya. Karena kata ilah artinya atau dewa, atau theos, atau Allah di dalam Bible artinya maha hebat, sangat ajaib. Jadi para malaikat itu adalah juga para ilah-ilah atau para maha ahli yang diciptakan oleh si Allah tertinggi, si maha ahli tertinggi, si sangat ajaib tertinggi, yaitu Sang Yahweh. Paham logikannya? Jadi setiap malaikat itu pejabat, yang lain ada tugas-tugasnya. Udah nggak masuk otak saya itu. Malaikat itu hanya mendapat jadi makanya malaikat dijadikannya adalah untuk mengerjakan semua perintah-perintah dari dirinya. Jadi kalau di Kristen, bagaimana cara membuat manusia? Kan gitu, menjadikan manusia. Diperintahkanlah para malaikat ini mengerjakan sesuai dengan perintah daripada Sang Yahweh. Halo, Bang Juma, mohon maaf dipotong. Assalamualaikum sebelumnya ya. Wassalam. Bang Masak ini belum minum obat Bang Juma, kasihan. Turun minum obat dulu ya, Deh ya.
Jadi udah jelas ya. Sakit kali itu Bang Juma. Bagaimana cara mengerjakan manusia, membuat manusia, para Allah yang malaikat, atau para ilah yang malaikat, atau para maha ahli yang malaikat, diperintahkannya membentuk manusia itu dari debu tanah, atau dari tanah, atau dari langit dan bumi. Setelah mereka terbentuk sedemikian rupa fisiknya, maka dihembuskanlah napas kehidupan oleh Sang Yahweh. Jadi di situ ada Halo orang baik, semangat malam. Selamat malam Bang. Ini maaf Bang, Bang Gumasa ini pasien saya Bang, lari dari rumah sakit jiwa Bang. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Iya Bang, dia pasien saya Bang, lari dari rumah sakit jiwa Bang, Bang Juma. Turun dulu Bang, minum obat dulu. udah ya. Jadi gini. Itu nyanyi mulai tadi itu acara apa itu? Maaf. Jadi menurut Bibel Acara ada apa banyak itu? Allah. Allah itu bikin murtad kamu ya. Jadi menurut Bibel ada banyak Allah. Artinya Cuma gini. gantian ngomong itu gantian. Allah. Kamu bikin dosa kamu itu. Masa dimarahin Jadi Hei, yang mengerjakan seorang manusia adalah para Allah. Para Allah, ampunilah dia. Allah ya Rasulullah. Allah. Memang ada seperti ini Bang Juma, harus ada yang seperti ini biar membawa kerusakan itu. Para Allah, ampun. Kok nggak pernah baca Bibel ya? Kau tanya lagi saya. Nggak pernah Bibelnya kamu itu, kau palsu semuanya, kitabnya kamu palsu. Baca ayatnya. Cuma kau HKBP yang saya temukan seperti itu. Kau doang. Jadi Yahweh adalah Saudara Tuhan Gumasa segala ini, Tuhan, Allah segala Allah. landasannya ini Bible atau apa sih, ini Bible atau apa? Enggak, pengertian dia aja Bang. Nah itu dia masalahnya. Urat saraf dia sendiri nggak ada. Ulangan 10 ayat 17. Nah coba. Ulangan 10 ayat 17. Bacain. Ulangan 10 ayat 17. Oke, baca di situ. Ya kok kita disuruh baca? Tuhan, ya sebab Yahweh Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Nah, ini ya. Oke, ada lagi. Yosua. Ya mah tertinggi lah maksudnya. Teruskan coba. Artinya ada banyak Allah, ada banyak maha ahli di surga. Tetap satu yang maha ahli tertinggi, itulah pencipta langit dan bumi. Balik itu terus, yang lain bahasnya. Dari tadi itu diterangin. Artinya kalau kau udah paham itu, udah tahu kau tersesat. Ya Allah. Dari caramu aja tidak menunjukkan kedewasaan dengan berpikir dan menghormati orang. Itu dengan kalau orang Joshua 22 ayat 22. Joshua 22 ayat 22. Allah segala Allah adalah Tuhan, huruf besar ya. Allah segala Allah adalah Tuhan. Nah, apalagi? Ada lagi banyak segala Allah. Kemudian ada juga sidang para Allah di surga. Ada juga musyawarah Tuhan. Gimana kau baca itu? Makanya aku bilang sidang musyawarah membahas bagaimana meningkatkan perekonomian bangsa. Makanya di surga ada sidang ilahi, Mazmur 82. Ini istrinya nih Bang.
Istrinya Pak Gumasa. Mazmur 82. Kau yang sakit jiwa Juma, surga mau aja surga menemui bidadari. Mazmur. Bebas juga kau di surga kami. Dengarkan. Parah Bang Juma. Dasar congor. Mazmur Congor kau 82. Juma. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Kenapa kau miutin? Munafik kau, pengecut. Bunda Rama yang emosi. Kenapa kau mute itu Bapak Gumasak? Kau malu? Malu dong omong kosongmu selama ini kau cari makan cekek di TikTok sini. Ketahuan kau tuh. Kenapa kau kasih mute itu Gumasak? Malu Jadi Ibu dengar itu bagus rupanya. kau tuh yang harusnya dengar. Sesat kau. Kau tuh yang dengar tuh omongan Gumasak itu. Telingamu tuh kupingmu tuh dipasang baik-baik. Bila perlu pakai handset yang besar kayak toa. Jadi, saya pastikan gini, atas nama Bibel, atas nama Bibel. semua Emang dia ajaran bukan kayak kau cuma satu ngarang-ngarang Tuhan kau ada tuh suka ajaran sesat. membolak-balik Bibel itu. Sok-sokan kau. Al-Quranmu aja kau nggak bisa menguasai semua kok, sok-sokan congor mau ke Alkitab. Jeremia 23 ayat Sabar Bang Juma, 18. sabar. Suami istri nih, Bang. Jeremia. Oh, udah lama mereka. Jeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Gak mungkin musyawarah sendiri kawan. Pasti ada anggota DPR-nya juga. Karena itu kan diperbandingkan bodoh. Bodoh itu dibandingkan. Bukannya di atas itu dewa. Di surgamu itu cuma ada itu, tidak ada yang susu mantap itu melayani itu. Jadi kau dengar baik-baik, itu cuma contoh. Para malaikat adalah para staf yang maha ahli, yang Allah atau yang ilah. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Ada staf di sana. Dasar lo. Ada bagian legalnya juga. Jadi setiap malaikat, setiap malaikat memiliki kami itu kekuasaan ngomong dengan kebenaran, masing-masing. bukan kayak kau menghujat, mengklaim. Ya. Nyalimu itu hanya Gimana? klaim Ada agama contoh, apa, misalnya agama gini. orang, Alkitab orang. Alkitabmu sendiri kau bodoh, Contoh. kau tidak tahu apa-apa. Yesus Kristus adalah salah seorang Seperti ular malaikat berbisa kau Zuma. dan dia malaikat tertinggi. Yesus adalah Yesus Kristus adalah salah seorang malaikat surga. Ini bukan harga itu Bang Juma. Tanya istrinya. Istrinya tanya. Sehingga Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Karena Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Udah salah seorang Allah lagi. Gimana ya? Tanya istrinya. Salah seorang Allah. Istrinya suka masain. Jadi gini, Allah itu bukan entitas, tapi gelar. Sama kayak ini, seorang sarjana. Sarjana nggak ada wujudnya, tetapi gelar yang melekat pada oknum. Sama kayak sarjana. Seorang Allah maksudnya seorang yang maha ahli atau yang sangat ajaib. Ya, Yesus itu seorang yang sangat ajaib. Ya. Iya. Yesus juga seorang Tuhan. Maksudnya gini, Yesus seorang Tuhan artinya Yesus seorang yang kudus, seorang yang tidak berdosa, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat suci. Karena arti kata Tuhan di dalam Bibel adalah yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak berdosa, atau juga pemimpin yang suci. Bisa juga pemimpin yang suci. Gitu. Jadi makanya Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan? Karena Kristus artinya yang diurapi atau yang disucikan oleh Yahweh. Jadi barang siapa telah disucikan oleh Sang Yahweh, maka otomatis dia sangat suci, tidak berdosa. Jadi setiap orang-orang yang Kristus atau yang Mesias atau yang Al-Masih pasti seorang Tuhan.
seorang yang tidak Jangan bilang berdosa. kami laki bini, itu cuman kalian tuh iyo. Kalau Jadi kami orang Kristen Kristus tidak sembarang-sembarang. artinya Tuhan. Laki orang, bini orang, bini Kristus orang. artinya yang sangat suci atau yang tidak berdosa, bukan seperti yang diajarkan Kristen-Kristen palsu. Karena Kristen palsu menyebut Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu Kalau apa ini ajarannya Bang Juma? jadi sama tanya istrinya bang, istrinya tanya. Saya nggak mau nanya jadi itu. Tuhan, arti Juma. Tuhan di dalam Cuma kau pasang arti kupingmu baru. Tuhan di Kami dalam orang Bibel Kristen tuh menikah adalah sekali seumur hidup, yang tidak Pasang-pasangkan kadang lagi itu berdosa mungkin kau. atau yang sangat suci Ajaran kau Malu ya. atau yang Kau pakai pasang-pasangan diurapi. Juma. suaminya itu pula. Iya, iya bang. Dia buruk-burukin HKBP dong, bukan HKBP ini. Coba bahasa Ajaran Batak kami dulu, coba Kristen bahasa Batak. Katolik itu menikah seumur Bisa hidup dia. satu, bukan sana Orang ngangkang Batak sini dia. ngangkang enggak. Sorry ya. Orang Batak. Tapi bukan HKBP. Gue masa itu, orang Bang. Batak kan? Saya orang Batak. Di mana HKBP-mu Bang? Untuk apa kau interogasi itu? Itu pertanyaan ringan kok. Pertanyaan ria kok. Jawab pertanyaanku. Kau mau tanya bisa, ku tanya kok nggak bisa. Kok begitu kau nggak bisa menghargai orang? Cuma ditanya di mana HKBP-nya. Nggak perlu saya kasih tahu. Percuma kau terangkan itu semua, kau nggak beriman, nggak berakhlak, nggak menghargai orang. Dengarkan. Tadi saya sudah jelaskan sama kau bahwa kau adalah umat iblis. Iya nggak apa-apa, itu kan menurutmu nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena intinya Tuhanmu hanya sebiji. Ya Allah. Kalau yang ini, kalau Lis ini, dia jemaat apa dia? Tuhannya juga sebiji dia. Karena kalau kau tidak mengakui para malaikat surga adalah tidak oknum-oknum yang sangat mulia, maka Anda sedang sebarisan dengan para iblis. Kapan saya sebut saya tidak mengakui Kalau malaikat di surga itu suruhan Allah loh. apakah dirimu mengakui para malaikat adalah Mungkin istrimu kali mau kau pasang-pasangin sama laki lain nih. Kalau kami ke orang Katolik itu, apakah dirimu suami mengakui istri para sebagai malaikat dokter, surga sana ngangkang, adalah sini ngangkang. Oke, oknum yang sorry. Tuhan, oknum-oknum yang sangat mulia. Tuhan artinya yang sangat mulia. Ajaran Katolik Dan itu hanya menikah sekali seumur hidup, bukan sini ngangkang, sana ngangkang. umat iblis Situ tusuk, sini tusuk. dan Sorry. para iblis yang tidak mengakui para pejabat surga dan para malaikat surga tidak oknum yang sangat mulia. Iya. Kalau apa ini? Saya baru kali ini dengar seperti ini bang. Ibu jampi-jampi itu ibumu yang sering dijamping, di ngangkang sana, di ngangkang sini tuh ibu yang jampi-jampi ya. Bukan saya. Karena ada Jadi itu setiap bukan sana orang, tusuk, sini ngangkang enggak. setiap Ngangkang sama apapun, bukan sedia mau dinangkangin enggak. setiap apapun Itu yang ajaranmu menganggap yang pejabat surga, yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, maka dia sedang sebarisan sama dengan para ilah yang iblis. Oh Kristen begini ya modelnya ya. Gak tahu. Jadi para Karena kan Islam yang sudah luar sudah bergaruk. Kalau digaruk kan gatal, kalau dibakar kan menyala, ya kan? Para umat yang iblis Kalian aja tidak mentuhankan para penghuni surga. Hujat orang Kristen bilang itu ini ada dakwah. Apa? Dasar iblis. Ada kali juga begini ya. Enggak, mereka ini pasangan sejati memang. Itu cuman kau, cuma istrimu aja yang pasang sama itu. Istrimu aja cuma pas. Itu cocok memang kalau pasang-pasangkan. Kalau saya jangan kau pasang-pasangkan. Karena ajaran kami itu sekali nikah seumur hidup, satu laki satu bini. Bukan sana ngangkang, sana tusuk, tidak. Jadi istrimu aja kau pasangkan sama Pak Gumar Sarka siapa itu. Jangan salah. Itu kan cocok dengan ajarannya. Pak Gumasa ibu begitu, Pak Gumasa. Dia engkari diri lu. Jangan kau pasang-pasangkan saja dengan laki lain. Pasangkan saja istrimu sama orang lain, sama laki lain.
Karena Jadi Katolik itu setiap mengajarkan umat menikah sekali iblis, seumur hidup. diakui Pak Gumasa. setiap umat iblis, ya, setiap umat iblis menurut Bible adalah orang-orang yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan. Abraham saja pun mengakui para malaikat adalah Tuhan. Ampunilah dia, ya Abraham Allah. juga mengakui para malaikat adalah Tuhan. Mana ayatnya? Ya, baca Kejadian 22 ayat Nyala 11. trans. Yang banyak makan sampah basah itu nenekmu. Makanya sana gosok sini gosok. Oh begini ya orang Kristen bicara ya. Ampun. Iya. Piping tuh jangan aneh-aneh. Yang banyak makan banyak sampah basah itu nenekmu. Sana gosok sini gosok. Abraham juga mengakui para malaikat adalah Tuhan. Abraham juga mengakui bahwa para malaikat adalah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Baca Kejadian 22 ayat 11. Baca Kejadian 22 ayat 11. Di sana Abraham menyebut Ya, para malaikat adalah kan, Tuhan. Jadi kan suruhan hanya Tuhan. orang-orang Gue masak nungging sama nenekmu aja ya. Nenekmu kan doyan nungging. Kalau ajaran Katolik tidak doyan nungging cuma satu. Yang satu bahas apa, yang satu bahas apa, nggak nyambung mereka suami istri. Jangan aneh-aneh. Nenekmu ini sengaja disebut ini biar nggak nungging kan. Doyan ngangkat, doyan nungging ya kan. Suami istri mereka ini sengaja bikin Jangan kau lawak. bilang saya begitu. Karena kami orang Katolik itu menikah sekali seumur hidup. Yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Sana ngangkang, sana sini ngangkang, tidak. Katanya kau harus Jangan kotekin saya orang begitu. cerdas, nenekmu yang doyan ngangkang itu. Setiap orang cerdas pasti akan sadar dan mengakui banyak sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat Istrimu mulia aja di dinungging luar sama seluruh dirinya. dunia karena murahan, sampai murahan. Kok ada orang ngomong nggak kelihatan mukanya ya? Iya, makanya itu aneh-aneh. Berarti dia laki-laki Makanya aneh. di atas. Nenekmu Dia itu mau dinungging laki-laki. seluruh dunia karena itu ajarannya. Tunjukkan mukamu, Ngangkang saudara. sini, ngangkang sana. Satu Kalau Katolik yang- sama KBP. Tapi suami Ini- istri nggak jelas lu berdua. Bang Kiko Yang yang jelas satu tuh kamu. ini. Kamu tuh yang gak jelas, Kiko. Dengerin. Kau tuh yang tidak jelas. Coba. Stres Kau kau. Kristen tapi Miring otakmu mempermalukan itu. orang Kristen. Kau caci maci orang di sini. Coba. Ah, terus mereka caci maki saya boleh? Gak apa-apa. Itu kan salib. Nggak mau. Kau harus menanggung penderitaan apapun. Karena itu bukan ajaran saya. Iya. Ajaran saya menikah sekali seumur hidup, bukan sana ngangkang sana tusuk, tidak. Jangan paksakan kehendakmu atas orang lain. Dia laki-laki Bang Kiko. Enggak, tapi satu Katolik. Di situ saya curiga dengan berdua ini. Hadirlah dengan membuat sejuk. Laki-laki dia bukan perempuan, cuman mukanya suaranya agak kayak mirip perempuan memang. Tapi satu Bang HKBP, satu Katolik. Kau tuh yang bencong cuma. Bencong bertopeng. Tuh, orang Kristen begitu bicara, coba. Apalah ini? Bukan perempuan dia Bang, dia perempuan jadi-jadian sih. Oh. Justru kau tuh ular berbisa, laki-laki jadi-jadian. Malam Ular Yanti. berbisa, makanya kau Kalau bermasker. siang dia Yanto. Kenapa ular berbisa? abang yang di Makanya atas. masker ini tidak bisa kau lepas. Abang yang Karena di atas kau adalah bilang dia ular berbisa. Yang bawa Katolik. Yang mana suami istri kata abang tuh? Benar suami istri? Tanya aja, gue masak. Bang, ini istrimu Bang benar yang bawah. Kenapa kau Itu suaminya, istrinya Juma itu. Gemasak itu suami dari istrinya Juma. Bukan adalah iblisnya kau. Namamu aja iblis. Suami dari Gak istrinya. ada suaramu Bang. Namamu iblis. Gak apa-apa Anda yang menyebut. Kan Anda yang menyebut. Namamu aja iblis mau mere. Hah? Iblis mau. Jadi yang harus dihafal adalah ada tulis iblis di situ. Udah mulai jadi yang keretakan kalian harus rumah hafal tangga. adalah itu tadi Yang Sunda itu nenekmu ya.
Ya Allah, ya Karim. Ciri umat iblis. Yang Sunda tuh nenekmu suka ngangkang sembarang. Dibilangnya Ciri umat iblis. Bukan lu maskermu, bukan lu maskermu. Tidak, Bang Gumasak katanya aku ini istrinya Bang Gumasak. Mungkin itu si selingkuhannya istrinya Juma kali. Kita mana kenal kok itu, kalau pun dibilang begitu, kenapa kok keberatan? Gak ada. Keberatan lah, masa aku istrimu? Emang aku istrimu? Emang aku istrimu? Terus kalau dibilang istriku, terus benar kayak gitu. Yang taping di bawah bilang aku istrimu. Enggak mau lah, kamu bukan lakiku, aku ngaku-ngaku ngapain? Kena prank gua sama Bang Juma. Kau nikah sama Bang Juma aja, dia belum netflix. Sorry, aku jijik aku sama dia. Allahu Jijik. Akbar. Apa Sumpah. dibilang tadi? Iblis Bang pemere Juma katanya. tahan lama berpidato. Jijik aku sama dia itu. Siapa juga yang mau sama bencong? Ada aja. Kau tuh yang bilang istrimu kali yang bencong. Loh, laki-laki sampean ngaku aja. Mungkin Coba istrimu yang buka bencong. kamera. Kau Coba nikahin bencong, buka kau. kamera. Coba buka Pantas kamera kau pakai masker perempuan. terus karena kau nikahin bencong. Enggak berani buka kamera karena dia laki-laki. Pantasan kau maskeran terus. Iya bang, laki-laki Ternyata dia binimu berkumis, bencong dia kau. berkumis. Lebih tebal kumisnya daripada abang. Pernah kok dia buka sekali. Istrimu kali yang kumis di bawah kumis di atas. lebih kencang kumisnya dia. Kenapa ini jadi lari topi ini? Ya penjelasannya itu mulu muter-muter kayak roda pedati. Biar dengar tuh iblis satu itu, bukan muter roda, biar iblis itu dengar jelas. Biar terbuka lebar tuh iblis. Gaskan Bang Gumasak. Ya gaskan katanya. Apa mau digaskan? Jelaskan sama dia. Udah dijelaskan, tapi kau yang ribut terus. Ya, kena deh. Orang lagi menjelaskan dia sebut-sebut ngangkang terus minta digangkangin. Orang lagi Gak menjelaskan. doyan, yang minta digangkang nenek ujungnya. Kalau aku gak mau, sorry ya. Orang bahas, Sorry. orang Aku bahas nggak suka Tuhan, kau bahas digangkangin. ngangkang. Kayak mana kayak gitu? Aku yang mau ngangkang. Orang bahas Tuhan. Binimu kali mau minta digangkangin seluruh dunia. Kalau aku enggak. Orang bahas Tuhan, situ sebut ngangkang terus, terganggu lagu masa ilmunya nggak kesampaian semua. Itu tuh, Yang habis anjing tuh kau anak susel. Itu sembarang. Iblis anjing udah bisa tuh kau. Jangan bahasa jorok lah. Tahan emosi janganlah. Hargailah Bang Juma itu. Lucu bang, lucu. Dia aja nggak menghargai orang menghargai dia. Nggak apa-apa. Kita kan ini tamu di sini. Biarkan itu hak Bang Juma. Orang cuman ketawa kok. Aku nggak ngapa-ngapain. Masa Bang Juma nggak bisa ketawa? Jadi menurut Kak Bibel, ada dua golongan Allah. Menurut Bibel ada dua golongan Allah. Pertama, golongan Allah yang Tuhan. Yang kedua, Jangan mati dulu. Panjangkan umurnya dia Tuhan. Aku masih butuh hiburan. Ambil surga. Ada dua golongan Allah. Kena karma dia. Adalah para Allah yang bersemayam di luar surga, para Allah yang berdosa atau para Allah yang iblis. Gak pernah disebut para Allah, para malaikat. Jadi para Allah yang berdosa, mereka lah menjadi para Allah yang iblis. Astagfirullahaladzim. Ini suamimu Ngapain Lis. aku nangis? Lis, suamimu Lis. Mana itu? Jadi Salah gini, kasih makan. Ya lanjut. surga adalah tempat bagi segala sesuatu yang tidak berdosa. Artinya segala bagus. sesuatu yang masih di luar Setuju. surga, makanya segala sesuatu yang masih di luar surga adalah sesuatu yang berdosa.
Pertanyaan, di manakah nabimu sekarang? Di manakah ilahmu sekarang? Kalau mereka sekarang masih di luar surga, maka mereka adalah sesuatu yang berdosa. Assalamualaikum. Salam. Jadi kalau nabimu masih di luar surga, itu pertanda nabimu tidak seorang Tuhan. Mana ya? Nabi-nabi ya. Tuhan ya Tuhan. Ya, Tuhan itu gelar yang artinya sangat mulia, tidak berdosa. Bukan seperti yang diajarkan ajaran iblis. Tuhan artinya yang sangat mulia. Makanya gitu, seorang nabi yang tidak Tuhan, atau seorang nabi yang tidak suci, atau seorang nabi yang tidak berdosa, Kalau iblis mengajar di mana? Di paket C atau paket A? Jadi kan gini, iblis artinya pendosa. Seorang nabi yang tidak Tuhan, pasti seorang nabi yang iblis. Seorang nabi yang pendosa. Seorang nabi yang pendosa tidak lulus menjadi seorang Tuhan. Nabi itu utusan Tuhan, pakai Tuhan. Semua utusan Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang suci. Orang-orang yang Tuhan. Semua utusan Yahweh, utusan dari Allah Bapa di surga adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang suci. Istrimu aja yang kasih ada pendosa. Tidak ada orang pendosa. Istrimu aja kasih ke bang masak. Silis ini lagi semua birahi dia. utusan daripada Sang Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang tidak berdosa. Bilang aja orang-orang yang mulia, karena udah utusan. Orang-orang yang mulia artinya Tuhan. Kenapa kau lucu cuma? Lawak kan dia itu. Itulah ini juga kursi juga nih. Jadi gini, yang sangat mulia di surga, yang paling sangat mulia di surga, atau yang paling ketawain apa Tuhan, itu? Ketawain di sini. yang paling Tuhan mengutus seorang Tuhan. Jadi gini, seorang polisi tertinggi pasti pernah mengutus seorang polisi. Ya, Tuhan tertinggi harus mengutus Tuhan. Hanya Tuhan tertinggilah yang mampu mengutus Tuhan. Hanya polisi tertinggilah yang mampu mengutus polisi. Paham? Jadi Tuhan tertinggi itulah Sang Dengarkan Yahweh. yang tulis. Kau itu yang perlu pasang telinga dengan toa di telinga. Semua utusan Sang Yahweh adalah yang diomong sama gemasak yang itu jangan ke kau, bukan ke saya. Oke, oknum yang tidak berdosa. Understand? Ambil Tuhan toa artinya itu taruh di telingamu yang itu biar tidak jelas. berdosa. Jadi ditulis. makanya semua utusan Sang Yahweh adalah oknum-oknum yang Tuhan, oknum yang sangat mulia, jadi kita nggak berhak. oknum yang Kristus, oknum-oknum yang Mesias, oknum-oknum yang Al-Masih. Inilah radio Apakah iblis itu juga termasuk Tuhan? Iblis artinya pendosa. Apakah termasuk Tuhan? Tidak, Tuhan artinya yang tidak berdosa. Iblis itu ular, bukan Tuhan. Tuhan lawan katanya iblis. Yang lain Bukan berseberangan. Mana ada Tuhan yang iblis? Tetapi ilah yang Kenapa kau mute itu cuma ngecut? Mana ada? Enggak terlihat. Ngecut memang kau. Mana ada? Dia mati sendiri. Itu Ya, kau yang suaranya. mute, dia mute, dia bukan gila kok, dia mute sendiri. ada ilah yang suci atau yang tidak berdosa, atau ilah yang Tuhan. Ada kemudian ilah yang iblis, ilah pendosa. Coba dengarkan. Apakah Yesus dan iblis sama-sama ilah? Mereka sama-sama Cuma yang ilah. sakit jiwa, yang pemikiran kayak gitu. Sama-sama ilah Tapi dia bilang. bedanya di mana? Bedanya Yesus dengan Lucifer.
Mereka sama ilah, sama-sama sangat ajaib. Tapi bedanya gini, Yesus itu adalah ilah yang setia terhadap Yahweh. Tetapi Lucifer ilah yang tidak mau diperanakkan Yahweh atau ilah yang durhaka. Nah, kalau Makanya ini Lucifer disebut Bang, ilah. kalau list ini yang tidak mau list ini diperanakkan termasuk Yahweh. ilah apa dia? Itu. Itu Kalau list ini mereka Termasuk adalah apa bang? sama-sama Kalau jimat itu iblis ular berbisa. Nah, Kalau Jadi list ini Yesus dan termasuk Lucifer ilah apa dia? adalah sama-sama tahu tuh Juma? siapa? Ilahnya iblis, ular berbisa, ular berkepala 10. Kalau list Jadi ini ada ilah dua ngangkang. golongan ilah. Jangan kau cari perkara dengan saya. Ilah yang Tuhan dan ilah yang iblis. Lawan kata Tuhan adalah iblis. Lawan kata iblis adalah Tuhan. Bang, Kalau Tuhan artinya yang tidak berdosa, kalau iblis artinya yang doyan mengangkang itu pendosa. Nenekmu kan suka doyan ngangkang Kasih sana. pertanyaan bang itu Nenekmu. udah Karena 56 ajaran kali saya kita itu bahas, sekali menikah seumur hidup. 56 Yang doyan kali. ngangkang nenekmu ya fakta. Nama kena lampir ini juga kenapa lah ini ampun. Di atas sudah di bawah kuntilanak. Jadi semua ilah, setiap ilah yang tidak berada di surga adalah ilah yang berdosa atau ilah yang iblis. Asalim, ngangkang itu pada laki sendiri, bukan semua laki kamu ngangkangin. Ini asing Itu adalah ngangkangnya ini. itu. Baca taping di bawah tuh bang. Udahlah, permisi lah aku mengangkang dulu lah. Permisi ya. Ini sengaja ini dipelihara Bang Zuma ini biar besok kita main ya. Tanya-tanya dulu bang. Jangan dulu, mau ditanya dulu, kita tanya. Mau ditanya, jangan pergi dulu. Makanya jangan situ aja yang bicara. Itu mau ditanya Bang Juma. Iya. Iya. Oke, tanya. Saudara Gumasa, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus ini nanti ada di surga, apakah Yesus benar akan menghakimi seluruh manusia? Betul. Menghakimi ya? Ya. Ya. Karena dia adalah menteri bidang penghakiman. Iya. Biar kau paham, karena malaikat itu adalah malaikat artinya menteri surga. Biar kau paham, gak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Menteri Pertahanan katanya. Menteri penghakiman. Oh, menteri penghakim. Karena dialah yang menghakimi segala yang mati dan yang hidup. Makanya Yesus adalah Tuhan semesta bidang penghakiman. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang boleh menjadi malaikat, masih atau hidup kau, hamba Lis. daripada Yahweh. Les, masih hidup kau? Kau tuh yang mati. Yang boleh menjadi malaikat, Muslim Muhammad itu. yang boleh menjadi malaikat atau menjadi hamba Yahweh, yang malaikat harus maha ahli. Maha ahli artinya Allah. Jadi Yesus ini Allah menteri artinya menteri maha penghakiman. Ada nggak di sana menteri olahraga? Tanya lagi bang yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya ada Yesus ini sebagai menteri kehakiman ya, penghakiman. Ya, malaikat surga lah. Oh, lo kok malaikat surga lagi? Malaikat surga itu kan artinya menteri. Jadi Yesus menjadi malaikat.
malaikat surga. Karena dia malaikat Itu surga, kan maka dia contohnya salah seorang cuma Tuhan. memang otak miring nih. Itu kan dia cuma Karena contoh. dia salah seorang, semua Oh, iya, malaikat contoh. pasti Kamu ngerti Allah. dia cuma contoh. Bukan di surga kau jangan lebih baik daripada saya nanti. Semua keluar badan malaikat saya enak pasti jadi. Allah Lebih baik tidak usah. atau ilah atau Itu kan dia maha cuma ahli. contoh. Karena dia ada indikator surgawi, maka semua penghuni surga adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia, tidak berdosa. Makanya malaikat surga artinya Allah yang Tuhan. Makanya Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Pengertiannya gini, Yesus adalah salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Itulah arti Allah yang Tuhan. Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Tanya sama Lilis bang, sama Nenek Lampir. Tahu Grandong? Grandong tahu itu. Jadi makanya para Allah yang Tuhan adalah para pejabat surga. Jangan digangguin Bang. Para Allah yang Dia lagi Tuhan birahi dia adalah itu. Dari tadi dia tuh. adalah para pejabat surga. Karena untuk menjadi pejabat surga harus seorang yang maha ahli atau seorang Allah dan juga seorang yang tidak berdosa atau seorang Tuhan. Jadi syarat mutlak untuk menjadi pejabat surga adalah harus maha ahli dan maha suci. Itulah Allah yang Tuhan gitu. Jadi kalau hanya cuma seorang Tuhan tidak boleh menjadi pejabat surga. Karena penghuni surga belum tentu dia seorang Allah, seorang maha ahli. Contoh, kalau saya nanti masuk ke surga, Dia lagi pukul-pukul ininya Bang. kalau saya nanti masuk surga, maka saya salah seorang Tuhan. Cuma iblis. Saya lagi Kalau tapping. saya nanti masuk surga, Pikiran maka saya adalah jorok seorang memang Tuhan. pikiranmu itu. Tapi walaupun saya seorang Tuhan, tapi saya tidak seorang Allah. Karena ada seorang Tuhan, tapi dia tidak seorang Allah. Ada seorang yang tidak berdosa, tetapi dia tidak seorang maha ahli. Udah basah kali punyamu itu. Memang dasar manusia iblis. Istrimu sana sudah nungguin kamu sana loh. Istrimu sudah pukul di sini kedengaran. Jangan kau bahas-bahasin saya. Enggak, orang lagi bicara. Ini orang lagi bicara si Gumasa. Masa kau nggak hargai? Kau malah kau pukul-pukul itu mau basa-basa lagi. Jadi paham ya, itulah bedanya Allah yang Tuhan dengan non Allah yang Tuhan. Ya udah cukup tentang itu, yang lain dulu diterangin apa, jangan itu terus. Karena dengan kau pahami narasi saya ini, akan sadar kalian bahwasannya kalian adalah umat iblis. Ya nggak apa-apa, kan menurut Anda apa? Kami nggak marah. Udah, apa lagi pertanyaanmu? Nanti berkutanya lagi kalian. Ya Tuhan, Anda kan Tuhan tadi, Allah. Beda Tuhan, beda Allah. Mana kau ini? Kenapa aku disusun? Orang nggak mau dengar itu, punyamu itu sudah basah, dipukul-pukul kayak gitu, orang nggak mau dengar. Yang basah itu memek istrimu. Sudah ngangkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu jorok kali dia kan? Emang jorok kali dia. Kau yang jorok bilang kalau kau yang jorok bilang ngangkat mungkin kamu sana dong. Ini dia pukul ininya, dia pukul-pukul basah-basah, kita dengarkan nggak enak. Salah kalian itu. Itu alat kelamin itu sangat mulia loh kawan. Dengar kau itu Lis. Jangan kau sembarangan kau pukul-pukul di sini ada tempatnya. Masa depan umum juga kau kayak gitu kebiasaan ini. Orang lagi bicara agama, Tuhan lo dibahas di sini. Kau hargai Gumasa ini.
Jadi tidak semua oknum yang Tuhan adalah pencipta. Tidak juga semua yang Allah adalah oknum pencipta. Jadi siapakah pencipta langit dan bumi? Dia adalah dia yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Dan itu udah disebut, apalagi udah diterangin tadi, udah berapa kali udah kami dengar. Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, apakah para pejabat surga juga turun? Para pejabat surga yang lain? Iya. Ada yang turun, tapi nggak semua. Di antaranya? Karena nanti ada malaikat ya yang akan menumpahkan 7 malapetaka. Oh, itu sebelum kiamat. Iya. Itu mereka juga pejabat surga mereka. Jadi gitu. Intinya gini, harus kalian hafal, malaikat adalah nama jabatan. Artinya mereka adalah hamba ring 1 daripada Sang Yahweh. Oh, ring satu. Ya, artinya mereka lah hamba maha tinggi. Hamba mereka bukan sama dengan saya juga hamba, tapi bukan maha tinggi. Tapi para malaikat adalah hamba dan mereka adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia. Mereka juga Allah, artinya mereka juga sangat hebat atau sangat ajaib. Gitu. Kalau Lis ini apa dia? Apa? Lis apa dia? Lis apa dia? Lucifer. Udahlah, ini udah tengah malam ini, aku nggak mau. Oke lah, selamat malam. Aku nggak mau. Bang Juma, jangan seperti orang gila kau Bang Juma. Surat itu ya. Itu Bang Juma. Dengar orang ngomong, kamu emang sumbing, nggak apa-apa. Itu dengan orang yang saya kau aja ular berbisa, iblis jahanam neraka. Sempurna sudah penderitaan malam ini. Ayo. Aduh. Ini gimana? Ampun. Gimana Juma? Kamu itu gimana aku bilang ya Bang Juma? Kamu kuliah terus, lekmu terus. Kamu jangan ketawain orang. Ya lucu, masa nggak ketawa orang lucu? Masa saya harus menangis? Iya, kamu ketawa gigimu nggak kelihatan, coba. Ya kan suara, ketawa itu suara. Memang Juma itu kan kayak gitu, dia kan iblisnya neraka. Abang tidak tahu, dia kan iblisnya neraka dia itu. Orang ketik dia bilang orang lagi gituan, mungkin istrinya dia lagi nunggu dia begituan. Iya, seperti saya. Kan kita mendengar suara di sini. Makanya telingamu itu terlalu banyak memfitnah agama orang, makanya budrak telingamu itu. Kamu itu tidak bisa bedakan suara ketik sama suara Tuhan. Jadi ambil itu Tuhan di masjidmu sana, pasang di telingamu Juma, biar jelas kau dengar. Udah saudara Juntak, buka kamera kita diskusi yuk. Iya juga sih yang benar, jangan sepelein orang gitu loh. Nah, kawan orang lucu, orang saya sama Gumasak berteman, kusit yang emosi. Buka kamera kita diskusi yuk. Ayo. Bukan emosi, bukan Bang Juma ya. Iya. Sepilih sama orang gitu Bang Juma. Iya. Cuma ada baiknya, ada salahnya, kan gitu Bang Juma. Betul. Yang salah semua ini Elis. Dari tadi yang salah, tapi itu kulit tadi Bang Juma ketawa. Yang salah semua itu iblis, Juma itu iblis neraka tuh. Seperti lucu Bang, gimana nggak lucu ya? Lucu loh orang tertawa. Salah kayak lucu itu nggak boleh gitu Bang. Seperti Yusuf Kala. Sekarang gimana coba Bang? Kenapa Yusuf Kala? Iya nah, dia itu kan Yusuf Kala contohnya. Kala dia itu contohnya ngatain, dia itu ceramah itu. Gimana dia sekarang coba?
tanya dulu abang. Maksudnya? Apa dibahas-bahas ini? Entah kenapa orang ini. Kenapa Itu, bang? Pak. Kita Jangan- diskusi, buka kamera, kita diskusi, angkat tema gitu loh. Iya bang. Kalau abang- bahas agama aja, nggak usah bawa-bawa Yusuf Kala, pribadi kamu orang. diem aja, kamu bukan sama aku ngomong sama Juma ya. Ya Allah. Ya buka kamera lah kita diskusi abang. Iya bang, aku cuma cerita aja bang ya. Iya. Bang Juma ada baiknya, ada salahnya bang Juma. Ya, gimana aku bilang bang Juma ya? Bang Juma banyak benarnya bang Juma. Cuman aku jangan seperti tadi ketawa sama orang. Itu kan lagi apa aku bilang ya? Apa kak? Jelasin dulu kak. Lagi jelasin tentang Injil, dia hanya ngakak-ngakak. Begitulah kerjaannya setan iblisnya neraka. Dia nggak jelasin Injil, dia jelasin pejabat surga. Terus tadi tuh Pak, tadi jelasin apa? Hah? Pejabat Kalau surga. bukan jelasin kitab Alkitab. Enggak, itu bukan wakil Bible itu. Itu konsep dia sendiri. Bukan dari Bible. Yang kau sering pamerin di sini itu karangan kau sendiri cuma. Kau itu kan suka mengarang, suka membalikan fakta. Kepala jadi ekor jadi kepala. Saya selalu salah di ibu ini. Yang gue masa tadi itu nggak bahas Bible, itu konsep pribadinya. Dia bikin konsep sendiri. Ya konsep ketuhanannya. Gitu. Yesus dibilangnya itu salah satu dari Tuhan yang maha Tuhan, maha Allah. Ada cerita itu. Masa kau percaya yang kayak gitu? Gila orang Islam ya. Nah, Islam pula kau salahkan. Jangan bawa Islam lah kita. Yang selain kamu Juma. Nah, saya dong. Iya. Bukan Islam, bukan kamunya. Itu kamu itu, mulutmu itu ngaruh-ngaruh gitu, Juma. Aku tidak ngomong dari tadi, gue masa yang ngomong. Aku cuma nebeng tertawa aja. Ini Ustadz siapa ini ya? Yang mana yang Ustadz? Bu Lis. Bukan Ustadz dia. Kamu udah naik haji. Dia sukanya gitu. Pak, udah naik haji belum? Naik Ibu Haji iya. Oh mantap. Naik apalah ya, berarti nanti di erat itu nanti kamu berapa? Apanya? Jangan suaminya juga ini. Kalau nanti kalau di erat orang Sumbing itu 30 bidadari. Iya rambut. Iya. Kalau orang Sumbing itu kan tadi bahas kalau Sumbing itu 30 tadi itu nyambut kamu Cuma ku pikir tadi mau dialog baik sama aja yang bagus sama aja dengan list orang ya cuma ya nggak ada bedanya. Makanya kamu buka masker dulu. Masker lagi yang diributin. Aduh, parah ini. Mau diskusi nggak abang ini? Mau diskusi nggak? Iya mau, cuman ya udah. Mau diskusi gimana? Aku nggak pakai masker, buka maskermu gimana? Kenapa harus masker sih bang? Itu kan masker itu kan sudah sebagai apa ya? Mayoritasnya dia sudah. Iya, kan dia kan sumbing. Saya tahu. Biarin aja Bang juga pakai masker. Satu, napasnya bau gitu. Kok tahu? Ya, siap Bang Juma ya, aku turun lah ya Bang Juma, aku turun ya. Siap Bang Juma. Pokoknya bilang Bang Juma gini. Kirain mau diskusi ya Bang ini. Yang kebenaran bilang Bang Juma, jangan Bang Juma ngomong apa terus gitu Bang Juma. Aku salut sama Bang Juma. Iya salut. Cuman ada salah Bang Juma gitu. Ya diskusi kita bang, kalau mau diskusi ayo. Gak usah curhat abang ini. Bang Juma ini tadi iya terus. Orangnya baik, cuman ada salahnya Bang Juma. Aku ini minta maaf Bang Juma. Bang Juma ya.
Bang Juma baik kok. Baik tapi nanti ngikut ketawa ah. Salah. Iya, aku ini minta maaf Bang Juma ya. Semakin banyak pejabat. Halo, semangat malam Bang Iwan. Malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Ramasap. Halo. Halo Bang. Banyak pejabat ternyata di atas Bang. Sampai bawah sini Bang, ngakaknya. Konsepnya itu Gumasa, konsep Gumasa itu. Dia buat konsep sendiri. Dia punya Makan tengah malam. Gumasa itu bikin ide-ide sendiri dia. Nggak ada itu. Saya belajar udah puluhan tahun baca Bible itu nggak ada di Bible. Dia bikin sendiri. Dari saya lulus TK sampai sebesar ini belum pernah dengar pejabat itu Bang. Pejabat di surga dia karang-karang sendiri. Waalaikumsalam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang, teman-teman. salah pencet Bang. Oke, siap abangku, siap. Pasienku lepas tadi tuh. Iya. lucu memang. Saya aja ketawa seharian. Tapi dia tidak mewakili Kristenan. Dia dengan konsepnya sendiri dia. Oke Bang, kita naikkan yang lain ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Damia. Halo. Dia itu sama dengan Luga Tambunan. Bagus itu. Bikin konsep sendiri, pola balik dari surga katanya. Ngaco. Terlalu banyak hayalan. Ayo teman-teman. Halo Bang. Halo juga. Dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang Bang. Saya boleh tanya, saya Islam kan, Muslim. Iya. Dosa apakah yang tidak bisa diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala? Itu aja. Dosa Mati dalam menyekutukan Tuhan. Ya. Mati dalam keadaan syirik. Nah itu Bang. Oh itu aja ya. Ya. Masa itu aja gak paham Bang? Paham. Ini Kita paham, tapi yang lebih pahamnya ya kan, kan kayak gitu. Ya. Halo saudara Ramas. Bang, Dari mana abang? saya dari Jambi. Dari Padang. Di Jambi. Dari Jambi, Padang. Yang satu Aku dari Palembang Bang. Palembang. Iya. Sumatera semua ini berarti ya? Ya Bang. Oke Bang ya. Oke. Makasih, salam kenal. Yo. Siap. Parah juga ini Sumatera. Oh, di sana masih pagi soalnya. Beda sama kita di sini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Timur NTT Flores. Ya, salam kenal Bang. Dari agama? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah Islam, baik. Bang, ya. mau bertanya Bang. Apa itu? Kenapa ya kalau kita nama ke orang Timur, ke merantau tuh pasti dikatakan bilang non Muslim Bang? Kenapa ya? Karena mayoritas di sana mayoritas sama seperti kami juga orang Sulawesi Selatan, ada orang Toraja, tapi kalau dibilang dari Sulawesi Selatan identik dengan Islam karena saudara-saudara kita non Muslim di sini minoritas itu Bang. Oh iya. Ya, makasih Bang ya. Siap. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari Padang Bang Zuma, salam untuk Bang Kiko Haryanto. Saya salut sama dia, santun orangnya, baik. Siap. Menyampaikan Apa itu. kabar di Sinanto? Kita sama-sama kagum lah, sama-sama saudara tetangga Sumatera Utara, Sumatera Barat. Temanku 99,99 beragama tiap hari. Salam Bang Horas, aura sadatnya udah kelihatan kayaknya Bang. Saya suka Bang ini, suka. Tiap malam saya nonton ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Bang? Iya, gimana? Itu Menteri Kehakiman itu memang ada kah Bang? Itulah makanya tadi kami tertawa di sini. Konsep itu nggak ada. Ya Di Bang, sorry Bible itu Bang, nggak saya ada. naik. Saya mau tanya Menteri Kehakiman itu aja. Karangan dia itu. Maaf Bang ya, sorry Bang. Tetap terus berjuang siap. Bang. Assalamualaikum Oke. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dari Batam Bang. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, jadi sapa-sapa ini. Nggak dialog kita ini Bang. Ini Bang dari Iya. dari Batu Licin Bang, Kalimantan Selatan. Oh siap, Kalimantan. Keren. Selamat malam Bang Juma. Dah. Malam juga, malam. Sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari Palopo Bang Suma. Iya, masya Sehat Allah. Ki. Ya, Kita juga. lindungi Allah, berjuang Ki ya Allah ya. Amin. Ya. Makasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ini saya mau apa ini? Kelihatannya aura Bang Kiko Haryanto itu aura syahid tadi udah kelihatan itu. Enggak, beliau setiap hari sama orang muslim, gimana enggak kayak orang muslim tingkahnya, caranya ketawa, caranya merespon, ya gimana orang Awal muslim. aja saya udah dengar dia istighfar. Ya Allah gitu. Setiap hari sama orang muslim. Mantap itu Bang Kiko. Kalau teman-temanku mau sholat selalu saya ingatkan, sekalipun saya sendiri tidak sholat itu. Tuh. Dalam pekerjaan olahraga selalu saya ingatkan, sholat apapun, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat segala macam saya ingatkan. Itu kan. Artinya kita sebagai manusia saling menghormati, saling toleransi antar umat beragama lah ya. Siap. Betul. Malam Bang Suma. Terima kasih. Iya Bang. Terima kasih naik. Terima kasih. Malam Bang Suma dari Timika Bang. Dari Papua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, selamat Ki, teman-teman dari Timika, Papua. Mantap sekali nah. Siap. Oke. Ada yang ingin disampaikan Bang? Saya mau tanya saja Bang. Maksudnya begini Bang. Bang Sumin kan Muslim. Bang Sumin kan Muslim. Satu pertanyaan saja. Bang Sumin ini kan kita kan orang Indonesia. Satu pertanyaan saja. Kenapa Bang Suma kita Indonesia ini? Kenapa Bang Sumin kan Muslim? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja Bang? Kalau kenapa Bang Suma dong pakai bahasa Arab? Bagaimana? Maksudnya? Maksudnya dalam Muslim itu kan Bang Dong kan maksudnya posisi Bang Dorang ini kan orang Indonesia. Kenapa pakai bahasa Arab? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Oh, maksudnya Abang ini dari Muslim kah? Enggak, dari Kristen saya, Kristen. Baik. Pertanyaan menarik. Kenapa kami menggunakan bahasa Arab pada saat ibadah ya?
Iya. Ya, karena kami mencontohi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami salat sebagaimana beliau salat. Nah, sedangkan dalam Al-Quran, jika kalian ingin diampuni dosa-dosamu olehku dan ingin disayangi olehku, kata Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nah, kami mengikuti beliau. Gitu. Muhammad, sabar katanya. Muhammad sabar bang. Maksudnya Muhammadnya orang mana bang? Nabi Muhammad orang Arab. Sabar. Baru Muhammadnya orang Arab. Sabar, saya nanya. Kalau bagi abang orang mana? Saya tanya. Saya orang Indonesia. Terus kenapa abang pakai bahasa Arab? Kita mau masuk ke Muslim, kita mau tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab bagaimana bang? Iya, karena agama saya menganjurkan kayak begitu, Bung. Kenapa harus kami harus mempertahankan? Kami harus mempertahankan. Kami harus mempertahankan bahasa agama kami. Nah, sekarang kalau saya balik nanya, Yesus ketika dia datang sebagai utusan, dia mengucapkan apa di sana? Apa ucapan Yesus? Iya, sama bagaimana? Bang. Maksudnya begini. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa Bible itu Anda benar, sementara Anda nggak tahu apakah Yesus mengucapkan itu atau tidak? Maksudnya begini bang, saya tidak perlu ke situ bang. Maksudnya begini, ini saya tidak bahas ke agama saya dulu bang. Saya bahas ke agama abang, toh? Maksudnya saya tidak. Maksudnya begini bang. Maksudnya kan, kita ini Bank Indonesia, toh? Bank Indonesia. Iya. Saya Indonesia juga, sama-sama Indonesia ini bang, toh? Iya. Kalau seandainya saya masuk ke abang punya agama, mana saya mengerti bang? Mana saya mengerti? Tulisan Arab semua kok. Sama mengerti bagaimana bang? Ya kan ada terjemahannya. Begitu aja kok repot. Kan ada terjemahan. Kan ada terjemahannya bang. Lanjut. Kenapa? Lanjut. Iya. Kan ada terjemahan daripada Al-Quran itu. Kenapa kemudian jadi bingung? Justru bukti bahwa Al-Quran itu diutus untuk seluruh manusia. Ya, Al-Quran masih mempertahankan kesuciannya, kemurniannya. Itu buktinya. Nah, sedangkan di kitab lain mereka tidak mempertahankan kemudian bahasa aslinya, apalagi seperti kitab saudara. Yesus mengajarkan Injil dalam bahasa Aram. Apakah Anda tahu apa yang Yesus ucapkan pada saat itu? Sabar, oke, sabar dong. Tapi kan di kitab kita itu bahasa Indonesia semua. Maksudnya di kitab Iya, itu. maksud saya gini, dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Dari mana Anda tahu? Lanjut saja bang. Bang lanjut bang pun dulu, saya dengar bampu cerita pembicaranya bagaimana dulu. Kalau Nabi Muhammad, contoh nih, Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Kami rindu nih, ingin mendengarkan cara bacaan wahyu pertama atau apapun itu dari Rasulullah yang sampai kepada kami. Maka yang kami baca adalah bacaan wahyu yang diterima oleh beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Kami masih mendengarkan, masih murni bacaan wahyu yang diterima oleh Nabi kami dimanapun kami berada. Di Inggris bunyinya sama, Belanda sama, di Indonesia sama, Belanda, di Jepang, dimanapun sama. Artinya bahwa bukti bahwa Al-Quran itu memang untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang kalau saya balik, apa yang Yesus ucapkan ketika Yesus menerima firman dari Bapa dan mengucapkan firman itu kepada sahabatnya? Apa yang dia bilang? Ada yang ngerti? Nggak ada yang ngerti.
Tapi bang, bagi kita orang Kristen tidak percaya itu. Iya, kan tidak mesti kita tidak suruh paksa Anda percaya, sedangkan Yesus aja Anda tidak percaya, apalagi Nabi Muhammad. Kan lucu. Tidak bang, kita percaya Yesus bahwa dia kalau juru Anda selamat, percaya kan? Yesus, dengar, kalau Anda percaya Yesus, mana buktinya ajaran Yesus sampai di Anda mana? Yesus menggunakan bahasa Aram. Kok mana? Ada. Tuhan punya bukti semua bang. Kita Bukti punya apa? bukti semua. Bukti apa buktinya? Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Iya bang, kita mengerti tidak bahasa Indonesia. Ini kitab Anda bahasa Indonesia. Dari mana Anda tahu bahwa ini sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Dari mana Anda tahu? Dari kita Indonesia sendiri tuh. Dari kita pribadi sendiri tuh bang. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, aku bilang. Iya. Dari mana Anda maksudnya tahu? Bang, maksudnya begini bang. Kita kan orang Indonesia bang toh. Kita kan orang Indonesia. Bukan masalah bahasa Indonesia. Ini loh, kitabmu ini bahasa Indonesia. Dari mana Anda tahu kalau ini sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Dari mana Anda tahu? Kan abang kan percaya itu, abang kan percaya abang punya agama. Tapi kita kan tidak yakin Anda yang saya tanya, dari mana Anda tahu kalau ini sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Katanya pengikut Yesus. Dari mana Anda tahu kita ini sesuai? Yesus kok 100% dari mana? Anda pengikut lembaga Bible. Anda pengikut lembaga Bible Indonesia. Yesus tidak bahasa Indonesia. Yesus tidak bahasa Indonesia. Yesus bahasa apa? Yesus bahasa apa dalam mengajarkan muridnya? Bahasa Arab. Mau bilang bahasa Arab. Mana ada bahasa Arab, lucu dong. Yunani, Yunani. Anggaplah dia menggunakan bahasa Yunani. Mana buktinya kalau sesuai dengan bahasa Yunani ini sama enggak? Tidak sama. Maksudnya begini bang. Ya, makanya tidak sama. Begini bang, maksudnya begini bang. Berarti Anda pengikut Yesus itu buktinya apa? Anda maksudnya begini Yesus, bang, maksudnya begini bang, begini. Kita kan tidak mengerti bahasa luar tuh bang, tuh bahasa luar lah, bahasa negara lain lah. Kita cuma mengertinya bahasa Indonesia, tuh bang tuh. Kita mengerti ke bahasa Indonesia aja bang. Kita mengerti ke bahasa Indonesia. Al-Quran itu masih ada bahasa aslinya dan bisa diartikan dalam bahasa apapun. Sekarang ini bahasa Indonesia, bagaimana kau tahu bahasa asli Yesus? Katanya pengikut Yesus, tapi kok nggak ada bahasa Yesus di sini? Ini bahasa Indonesia nih. Mana buktinya kalau kalian pengikut Yesus? Ini bahasa Indonesia. Yesus bahasa Aram. Katanya Anda pengikutnya. Yesus mengajar seperti apa? Ingat, ada kalimat di dalam Yohanes 10 nomor 27. Apa katanya? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, sekarang mana suara Yesus? Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, suara Yesus yang mana? Suara Yesus tidak mungkin bahasa Indonesia. Kalau kami mendengarkan suara Nabi Muhammad, contoh, apa bunyi suara Nabi Muhammad ketika dia menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman? Apa bunyi suaranya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat kita tidak mengerti bang. Kenapa kita orang Papua tidak mengerti? Alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu suara Nabi Muhammad ketika mengajarkan Al-Quran. Anda tidak tahu apa artinya, tinggal buka terjemahan, akan Anda ketahui. Sekarang kalau saya bertanya, apa ucapan Yesus terhadap muridnya? Sebutkan. Bang, kita tidak mengerti bahasa itu bang. Saya tidak mau tahu Anda mengerti atau tidak. Kami umat Islam mengerti masalahnya. Kita tidak goyang bang. Iya sama kami, bang. Kami mengerti. Sekarang yang saya tanya sama Anda, Yesus menggunakan bahasa Aram. Apa yang Yesus ajarkan? Coba, apa yang Yesus ajarkan?
kepada Kenapa, muridnya. Bang? Apa yang Yesus ajarkan kepada muridnya? Apa? Salah satunya Bang. Bang. Apa? Bang, Apa yang Yesus bicara, ajarkan? Hah? Apa yang Yesus ajarkan? Ayo, jawab. Sudah. Baterai semati Bang. Bingung. Kalau tengah Bingung kau kan? abang ini Bingung tak kau Bang. kan? Kau tidak tahu apa ajaran Yesus. Bingung kau kan? Bingung. Masih mau kau datang besok. Kalau saya jelas, wahai Nabiku Muhammad, meskipun kau hidup 1400 tahun silam, aku rindu ingin mendengarkan suaramu ketika engkau menyeru. Seperti apakah engkau mengajarkan ciri-ciri orang-orang yang beriman itu? Ingin aku mendengarkan di tengah malam seperti ini. Kemudian kami mendengarkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallah. Kami mendengarkan suara Nabi kami, bacaan kitab suci, firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada beliau, dan kami rindu ingin mendengarkan suara beliau. Sempat kami dengarkan bacaannya. Lah, sekarang saya balik nanya, Yesus mengajar apa rupanya? Ketika Yesus mengajarkan apa ciri-ciri orang yang percaya menurut Yesus, kau bacalah itu. Ciri-ciri orang yang percaya, barang siapa yang percaya. Itu bukan kalimat Yesus, Cak Ayu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus justru digenapi oleh Nabi Muhammad. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir zaman. Nabi Muhammad menyertai kami selama-lamanya sampai akhir zaman. Kalau kalian menghujat Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, faktanya beliau masih hidup. Subhanallah. Saya balik, mana bukti Yesus masih hidup? Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mana Yesusmu sekarang? Mana Nabi Muhammadku? Nih hidup. Hidup beliau. Ajarannya tetap hidup, tidak mengalami kematian. Cahaya ajarannya tetap bercahaya, bersinar sampai hari kiamat. Nah sekarang mana Yesus kan nih? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Jawa, ini bahasa Batak, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Makassar, yang satu lagi ini bahasa Bugis. Bahasa Aram mana? Itulah saudaraku ya, bukti Al-Quran itu untuk kami, untuk seluruh umat manusia. Ketika Anda pergi ke India, Anda akan mendengarkan bagaimana orang India membaca Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
wa bil akhirati hum yuqinun. India. Anda ke Afrika. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Anda kemanapun pergi, Al-Quran sama. Artinya bahwa bukti akurat Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya untuk kaumnya. Makanya ajarannya dalam bahasa Arab tidak menyebar keluar dari Bani Israel. Kalian sibuk, kami Kristus, pengikut Kristus. Apa buktinya? Mana cenderamata dari Yesus untuk kalian? Ada? Nehi-nehi mericektum merjahe. Cenderamata dari Nabi Muhammad kepada kami. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis sahihah. Yang ketiga adalah kota Mekah Al-Mukarram, Madinah. Itu semua adalah cenderamata dari beliau. Bukti kasih sayang yang Allah berikan melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kalian, apa cenderamata dari Yesus? Tiang salib, Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, kandang domba, palungan tempat dia lahir gitu. Apa yang dari Yesus untuk kalian? Nggak ada, Bung. Bible bukan Yesus punya. Yesus tidak mengenal buku Lukas, Yesus tidak mengenal buku Matius, Yesus tidak mengenal buku Markus, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku Yohanes, apalagi Roma, Galatia, Pilih dan seterusnya. Itu nggak ada. Gereja, tempat kalian ibadah, Yesus tidak mengenal gereja. Pendeta, tokoh agama kalian, Yesus tidak pernah memberikan jabatan pendeta. Pastor, Yesus tidak pernah mengatakan mengajarkan pastor. Lalu apa yang jadi dari Yesus untuk kalian? Nggak ada. Babi? Oh enggak, Yesus justru membunuh babi. Sunat tidak sunat? Oh tidak, Yesus umur 8 tahun kulupnya sudah hilang. Apa? Natalan? Bukan dari Yesus. Ibadah minggu? Nggak ada. Nggak ada Yesus ibadah minggu. Lalu apa yang dari Yesus buat kalian? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kami semuanya dari Nabi Muhammad. Puasa 40 hari, 1 bulan dari Nabi Muhammad, berhaji dari Nabi Muhammad, kemudian umroh dari Nabi Muhammad, sedekah infak dari Nabi Muhammad, Jumatan dari Nabi Muhammad, salat 5 waktu dari Nabi Muhammad, Al-Quran dari Nabi Muhammad, hadis dari Nabi Muhammad, seluruhnya. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa dari Yesus kira-kira? Untuk Kristen tapi ya, untuk Kristen. Kira-kira apa? Pakaiannya udah dilepasin. Apalagi? Oh, sempak. Enggak juga, karena setiap negara sempaknya beda-beda, itu pun buatan sendiri. Gak ada cenderamata dari Yesus buat saudara kami Kristen, itu gak ada. Apanya? Ndek Nara. Itu saudaraku. Ya, jadi hadapi Bang Suma dengan ilmu, jangan karena kebencian atau karena ketidaksenangan. Kenapa semakin Anda membuat sesuatu tindakan yang tidak mengenakan, ini siap pasang badan. Ini nih yang melindungi Bang Suma dari hujatan dan penistaan kalian. Ini pasang badan. Jangan kau katakan Islam itu begini, ini pasang badan. Jangan kau katakan Nabi Muhammad begini, ini pasang badan nanti. Ini lawanmu nih. Bible kesayangan ini akan menjadi lawan saudara. Oke? Makanya Bible saya itu saya rawat baik-baik. Saya bungkus. Kalau ada yang sudah mulai kusut, saya perbaiki, saya rapikan, saya perbaiki lagi bungkusannya.
Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang harus tersampaikan kepada anak-anak Islam supaya mereka tidak mudah goyah untuk membedakan antara mana kalamullah dan mana tulisan atau karangan atau perkataan manusia. Begitu saudara. Cuman saya katakan sekali lagi, Anda naik ke sini ketika tujuannya untuk menghujat atau menista, siap-siap jantung Anda pindah ke kanan. Itu aja sih. Halo, selamat malam saudara. Halo. Suaranya kecil abang. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya bang. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi diteror kayak abang tuh ya. Iya bang. Itu nguji-nguji jantung tuh bang. Siap. Biasa itu bang. Udah makanan saya siang malam. Datang lagi nih lampir. Bukan nih lampir, dia sudah birahi tadi, udah satu ronde. Kenapa kok kasih naik saja mah? Hah? Loh, situ yang minta, bagaimana caranya mau naik? Kalau nggak minta. Kenapa kok kasih naik? Kenapa bisa ada di sini? Kenapa bisa ada di sini? Parah kau. Kenapa bisa ada di sini? Tadi kau pergi, kau kejar gue masak, sekarang kau naik lagi. Saya. Situ yang minta. Mana ada saya minta? Gila aja kau. Buktinya ada di sini. Gimana caranya naik kalau nggak ada? Nggak minta. Kau aja kadang saya duduk diam-diam kok ada undang-undang saya. Memang kamu maunya apa kau? Yeay, udah benar ini. Sekarang Bibel punya dia, nggak tahu malu kau. Bibel punya kamu. Ya ini punya aku beli. Nih. Nah halu kau. Nah halu. Halu. Tapi Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak mengenal ini. Punya dia, nggak tahu malu kau. Ini Yesus tidak mengenal buku ini. Mamatmu itu mengajarkan Bibel. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku ini. Bodoh. Karena Yesus kami itu pintar, makanya di bahasa di seluruh dunia dia tahu. Yesus itu pintar, makanya di setiap bahasa tuh punya Alkitab itu bahasa masing-masing. Kenapa dia pintar? Dia itu pintar. Yesus tidak bukan mengenal buta buku huruf. ini. Kalau buta huruf tahu cuma satu bahasa. Karena Yesus itu tidak pintar, tahu makanya di setiap negara itu dia punya bahasa masing-masing Alkitabnya itu. Karena dia pintar. Jadi Yesus bisa bahasa Indonesia? Bisa. Kan dia mana buktinya? Dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Latin, semua bahasa. Mana buktinya Yesus bisa bahasa Indonesia? Karena dia adalah pencinta yang sesungguhnya. Ternyata cuma tuyul, tukang tahayul. Kirain pintar beneran. Kenapa kau? Ya kau yang minta naik. Mana ada saya minta? Buktinya ada di sini. Buktinya di sini. Kau kasih naik saya. Dia kada minta. Tidak ada, saya tidak ada minta. Siapa yang minta? Ya buktinya kau ada di sini. Dasar gila seperti kau. Jangan-jangan kau jatuh cinta sama dia. Punya dia. Jangan-jangan kau suka sama aku. Lucu, sakit jiwa memang Bibel. Ini punya aku sudah beli. Kristen Katolik punya kau juga. Ini punya aku sudah aku beli. Punya kau betul itu. Emang di situ ada tulis Arabnya di situ, ha? Nah, ini makanya saya ada nama Mamatmu di situ, ada tanda tanganku di sini. Nah, kalau yang bahasa kalau yang bahasa Ibrani ya kau mabuk apa kau ini sebenarnya ya? Ini namaku ada. Nih, aku di saat aku beli aku tanda tangan. Nih. Tuh. Ku jaga ini Bibel kesayangan ini. Sebagaimana ilmu kedokteran memiliki disiplin ilmu yang membahas tentang apa itu yang menyebabkan penyakit-penyakit, itulah yang dibahas. Gitu saudara. Bagaimana caranya mengobati orang sakit? Terkadang dokter itu nggak tidur sampai seminggu ketika mereka masih di kader untuk jadi seorang dokter. Untuk apa? Untuk meneliti untuk meneliti mayat. Dia bongkar itu punya dia, urat-uratnya. Roh Kudus punya dia. Ngerampok loh.
urat-urat orang yang sudah mati itu, orang sudah mati itu dipelajari, nadinya dipelajari, Roh Kudus punya jantungnya dipelajari, supaya apa? Ada nama Mamatmu di situ di Bibel. Supaya orang mengetahui di Bibel ada nama bagaimana Mamat. caranya membuat Kau ini obat halu betul, Bah. supaya orang tidak sakit. Kalaupun sakit Benar halu, yang sakit jiwa itu bisa kau sembuh. cuma. Bibel punya kau. Roh Kudus Jadi punya kau. ini dipelajari gitu. Ini dipelajari Menghujat supaya kita Yesus. tahu cara Akhir-akhirnya mengobatinya gitu. Roh Kudus punya dia. Dia sudah bosan menghujat Yesus, akhirnya Roh Kudus punya dia. Bibel Nah, punya sekarang Roh Kudus itu berasal dari bahasa Bunda Rahma. Aku yang debat, Bunda Rahma yang emosi. Oke, teman-teman sekalian, apa ya? Kita rehat dulu ya, teman-teman. Rehat ya, di tempatku sudah jam 2. Besok lagi kita jumpa. Halo abangku. Oh siap. Saya pantau aja tadi tuh. Siap. Sudah saya screenshot aja semuanya. Baik abang, baik. Bangun tadi baru bangun sholat tahajud baru pas lihat wah masih live. Iya abang sehat terus panjang umur. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Masya Allah luar biasa. Baik abang, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman sekalian. Ini guru Bibel saya nih Bang Bujang ini luar biasa. Penalarannya mantap sekali. Keren. Halo saudara, semangat subuh. Halo. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Bang, aku iklan dikit ya bang. Silakan. Ya, saudaraku sekalian yang di bawah, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan ya, mohon disupport saudaraku. Ada empek-empek sutra, abon, kerupuk, peletek, pasel, serba tenggiri dari Tanjung Pandan Belitung. Kami kirimkan melalui line parcel secepat JNT. Insya Allah mana dan halal. Itu tidak bisa COD ya, langsung Bang Zuma juga tidak COD ya. Terima kasih Bang Zuma, tambahin dikit. Oke teman-teman sekalian dimanapun berada, silakan bagi yang ingin nyimak debat dialog lintas agama sambil ngemil, hubungi Bang Riko. Riko jualan untuk keberlangsungan perekonomian keluarga. Beliau adalah seorang mu'alaf yang mencoba dengan sekuat dia bisa semampu beliau untuk kemudian menafkahi keluarga dengan cara-cara halal. Silakan teman-teman pesan jualan beliau. Di bio beliau ada nomor HP, ada nomor kontak. Silakan kontak beliau. Karena saya sendiri sudah pernah ya, sudah berapa kali gitu dapat kiriman dari beliau. Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin membantu, silakan bantu beliau untuk bisa menguatkan perekonomian keluarga. Daripada biasanya kan ada mualaf tuh, saya sering juga mengalami ya, kembali murtad dikarenakan harapan dia besar ketika masuk Islam. Mereka menganggap bahwa di Islam itu mereka bisa disuapin terus. Ya, disuapin terus, tiap saat butuh disuapin. Sampai hari ini teman-teman masih ada yang kayak gitu sama aku.
masih ada. Udah bertahun saya syahadatkan, udah 4 tahun pun masih juga. Ya, tapi mau kayak mana lagi, memang betul-betul kelihatannya nggak sanggup gitu. Tapi aku bilang sama mereka, jangan pernah jual akidah hanya gara-gara lapar, karena itu adalah ujian. Al-Quran mengatakan jangan pernah kau mengaku beriman ya sebelum kamu diuji. Harus diuji memang. Nah, saudara Riko ini alhamdulillah beliau tetap kuat istiqomah dengan menjalankan usaha seperti ini. Harapan beliau supaya kita bisa bantu. Ya, tolong teman-teman untuk membantu sahabat kita ini untuk belanja atau membeli jualan beliau. Nggak mahal kok, nggak mahal jualan beliau. Silakan ada di kontak beliau nomor HP-nya, tinggal dihubungi. Saya kira begitu Bang Riko, makasih banyak Bang Riko. Maaf jika telat dinaikkan. Silakan. Oh, makasih teman-teman yang ingin memberikan gift kepada beliau, boleh silakan. Silakan. Saya kasih kesempatan teman-teman. Sambil memberikan beliau gift, saya lanjutkan tema kita sedikit ya. Bahwasanya apa yang menjadi tolak ukur pemikiran saya sebagai seorang apologet Islam, sehingga materi ini selalu saya bawa atau saya pertahankan beberapa hari. Ya, karena kita lihat siapapun dia, pendeta, pastor, ketika membahas tema ini, maka saya nih sebagai orang yang sedikit memahami tentang Bible dan kerangka materi atau kerangka materi diantaranya adalah alur cerita di dalam nilai-nilai pesan yang muncul di Bible ini. Itu meskipun kita menggunakan ilmu eksegesis ya, tapi kita juga harus pandai melihat berbagai sudut pandang dalam cerita yang ada. Karena di Bible ini kan cerita yang bersusun, tidak seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salah satu hikmahnya kenapa dia kemudian diwahyukan berangsur-angsur, karena Allah ingin menjaga kemurniannya dari penambahan dan dari pengurangan dan dari orang-orang yang berencana untuk menghilangkan ayat ataupun data di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran diwahyukan diacak itu sehingga dia tidak bisa dihilangkan satu data. Kenapa tidak bisa dihilangkan satu data? Karena dia tidak tersusun menjadi sebuah cerita. Dia tidak tersusun. Maka dibutuhkan kejelian untuk menyimpan ini Al-Quran. Menyimpan Al-Quran maksud saya. Nah, sedangkan kalau ini kan cerita yang dibangun mulai dari cerita yang pertama sampai ke bawah seperti itu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan, Al-Quran diwahyukan itu diacak untuk membedakan antara cerita yang tersusun berdasarkan susunan manusia itu sendiri dengan wahyu Allah. Jadi diacak pada masa penyempurnaannya, cerita yang diacak oleh Allah disampaikan ternyata tersusun. Contoh misalnya bagaimana Allah menceritakan proses penciptaan manusia. Diacak. Setelah manusia diajak untuk berpikir, menelaah tentang wahyu Allah, barulah manusia itu akan sampai pada kesimpulan. Menurut Al-Quran, proses penciptaan manusia itu jelas dari A, B, C, D, dan seterusnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi dia tidak tersusun seperti sebuah cerita disusun. Sangat nampak kalau disusun seperti cerita itu kan nampak kali bahwa itu adalah cerita yang dibuat untuk
untuk menyampaikan sesuatu pesan dari orang kepada yang lain. Kalau Al-Quran sifatnya tidak seperti itu. Nah, itulah teman-teman sekalian. Sehingga ketika membawa materi ini, kerangka yang muncul di Bible, kita harus melihat ada beberapa, salah satunya adalah penggunaan waktu yang ada pada masa itu, di mana Yesus mengajar, di mana Petrus berkhotbah, terus kemudian apa muatan daripada kisi-kisi pengajaran Yesus, lalu apa muatan daripada khotbah Petrus, lalu implementasi dari pengajaran Yesus itu terhadap apa yang dia katakan kepada muridnya yang akan berdampak terhadap keadaan yang ada setelahnya. Artinya kalau bahasa teman-teman kita, nubuat. Jadi apa yang kemudian Yesus sampaikan kepada orang yang hidup di zamannya, itu ternyata benar-benar terwakilkan dengan kondisi hari ini. Terwakilkan dengan kondisi hari ini, di mana kita yang belajar tentang Bible, itu kita tahu ternyata bahwa Yesus menceritakan akan adanya keadaan di mana nama beliau akan dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang oleh oknum-oknum tertentu. Dan itu betul. Nah, apa pembuktiannya teman-teman sekalian? Kita melihat beberapa pendeta atau pastor atau lulusan STT yang naik berdiskusi dengan saya dengan tema, salah satunya tema ini. Ketika saya membuktikan bahwa Yesus itu adalah tadinya manusia, lalu kemudian menjadi Tuhan, oleh karena adanya orang-orang yang membenci Yesus, ternyata betul. Mereka akan memperjuangkan ketuhanan Yesus itu, namun pondasi yang mereka gunakan adalah pondasi yang tidak kuat. Kenapa pondasi tidak kuat? Pada saat mereka ingin membuktikan Yesus itu Tuhan, mereka selalu mengambil data-data di kitabnya orang Yahudi untuk menguatkan ketuhanan Yesus, padahal sebenarnya tanpa itu pun bisa. Makanya tadi sama seperti Pastor Yunus yang tadi saya katakan, tanpa Anda mencomot data-data sekalipun dengan menggunakan kisah Rasul KPR 236 saja, ya Yesus memang Tuhan. Yesus memang Tuhan untuk kelompok tertentu. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim udah tahu itu. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim dan seterusnya. Kita udah tahu bahwa ada Tuhan yang tak berawal dan tidak berakhir. Nah, Tuhan itu sudah ada jauh sebelum Maria melahirkan anaknya. Tuhan sudah ada. Tuhan yang sudah ada inilah yang kemudian menjadikan manusia yang bernama Yesus ini menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Jadi ya memang dia Tuhan untuk golongan tertentu. Jadi tidak perlu, wah dia mengatakan aku dan Bapa ada buat apa? Buktinya dia Tuhan. Ya memang dia Tuhan, tapi untuk golongan tertentu. Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Ya memang, untuk apa kau ambil data itu? Untuk buktikan, ya memang dia Tuhan. Sekali lagi, untuk siapa? Ya untuk golongan tertentu. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi membuat dirinya menjadi Tuhan. Tidak mungkin. Pasti membuat di luar dirinya menjadi Tuhan bagi kelompok tertentu. Kenapa Tuhan tidak menjadikan dirinya sebagai? Karena memang Tuhan sudah Tuhan. Tuhan yang sudah Tuhan, ya tidak perlu dibuat menjadi Tuhan. Yang bukan Tuhanlah yang dibuat menjadi Tuhan. Nah itu sama seperti guru masa. Ya toh? Makanya guru masa itu tadi ya bukan sepatu dibuat menjadi sepatu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf ketika ada hal yang salah atau keliru dari penyampaian saya. Yang pada intinya pola pemikiran ini muncul berlandaskan Al-Quranul Karim. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, ayat 30
dan beberapa ayat lagi, misalnya di surah An-Nisa ayat 117, dan banyak ayat yang menjadi dasar pijakan saya untuk untuk menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah sesuatu yang keliru berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Ada hal menarik teman-teman sekalian, ketika kita berbicara terkait dengan Al-Quran, hubungannya dengan saudara-saudara kita. Apa itu? Ketika kita membaca di dalam Al-Quran surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 76 itu, di situ Allah mengatakan bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Salah satu tujuannya adalah menjelaskan kepada Bani Israel. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah, salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Tuh. Nah, apakah yang mereka perselisihkan? Ya, diantaranya tentang Yesus, tentang kitab, tentang kebenaran, dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi dasar pijakan saya itu ada. Saya kira demikian teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh yang kurang baik, ada kemarahan dari saya yang membuat teman-teman marah. Maafkan saya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, ya, tidak luput dari kehilafan. Jadi kalau ada kesalahan saya, anggaplah itu penggugur dosa buat antum semua yang sempat saya marahin, yang sempat saya, ya mohon maaf, sebenarnya itu salah. Sekali lagi saya minta maaf. Itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Ya, ada baiknya supaya saya juga tidak terlalu disanjung, dianggap orang paling, udahlah, terlalu banyak sanjungan itu juga nggak bagus. Jadi ada hikmahnya ketika saya teledor, ada hikmahnya ketika saya hilap, untuk supaya teman-teman mengatakan, oh Bang Zuma itu manusia biasa juga rupanya, supaya jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap Bang Zuma gitu ya. Samanya kita, cuman saya mungkin jam terbangnya lebih dalam materi ini, sedangkan teman-teman baru belajar untuk menyimak hal-hal seperti ini. Itu teman-teman ya. Terima kasih atas semua yang telah diberikan atensinya dan seterusnya. Terima kasih banyak. Ya, hanya Allah yang bisa membalas itu. Dan kepada saudara-saudara non-muslim, jika ada kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati saudara, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Apa yang saya sampaikan murni dari pengetahuan yang saya dapatkan, data yang ada, bukan saya ngarang. Dan juga sebagai muslim, perintah dalam Al-Quran saya untuk menyeru kepada yang hak dan mencegah kepada yang mungkar. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupakan Gumasa. Mudah-mudahan Gumasa bisa kembali ya melancarkan aksi-aksi lucu. Ya, beliau banyak membuat kita terhibur, utamanya saya. Tadi itu suara saya sudah nggak bisa keluar, tapi begitu datang Gumasa, ternyata suara saya masih bisa keluar dan masih bisa tertawa dengan puas. Ya, oleh karena lelucon yang dia pertontonkan. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi sehat terus kita, panjang umur. Amin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Saya langsung pamit ya teman-teman. Ya. Besok kita jumpa lagi ya. Bye. Thank you. Cara tutupnya gimana ya? Saya kok lupa. Oh iya. Berdarah mengatakan yang menguasai dunia adalah Yesus. Tapi saya kasih lagi dalil. Menguasai dunia ternyata iblis.
iblis kan. Saya kan udah Jadi jelasin ada dua yang menguasai dunia ini, ada Yesus dan ada iblis. Saya kan udah jelasin tadi tuh, pada saat Yesus terangkat ke surga, ya iblis itu ya sudah ditaklukkan. Oke, kalau iblis sudah ditaklukkan, Bang, kenapa masih ada kejahatan?